Bab 891, Cahaya Tujuh Warna Gelang. Tiba-tiba, murid-muridnya mengerut untuk beberapa saat seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang membuatnya bingung. Tang Wulin melintasi tombak naga emas di tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam, "Aku tidak bermaksud menyinggungmu. Aku juga tidak tahu bagaimana kita berakhir di sini karena aku tidak sadar. Raja Monyet Api Merah menyerang kami tanpa dorongan dari pihak kita. Kita membunuhnya untuk membela diri." Petik 2. Wanita berambut ungu itu mengerutkan kening, tetapi dia tidak berbicara lebih jauh. Selanjutnya, tekanan yang memancar dari tubuhnya melemah. Sementara itu, Gu Yue menjulurkan kepalanya dari belakang Tang Wulin saat dia melihat wanita itu dengan rasa ingin tahu. Mereka berdiri saling memandang ketika tubuh wanita itu bergetar sekali. Sebuah kejutan kuat melintas melewati matanya. Dia hendak mengatakan sesuatu secara tidak sadar tetapi dia tertegun sejenak ketika dia melihat tatapan Gu Yue. "Siapa namamu?" Wanita berambut ungu itu bertanya dengan suara berat. Tang Wulin berbicara, "Saya Tang Wulin dan ini adalah pacar saya, Gu Yue. Kami tidak bermaksud menyinggung Anda, tetapi jika Yang Mulia mengizinkan kami pergi, saya bersedia memberikan barang-barang berharga saya sebagai gantinya." Petik 2. Wanita itu memandangnya seolah sedang tenggelam dalam pikirannya. Niat membunuh yang awalnya dilepaskan dari tubuhnya ditundukkan seolah-olah dia tersentuh oleh kata-kata Tang Wulin. "Pertukaran, apa yang harus kamu tukarkan denganku?" Dia merenungkan saat mengajukan pertanyaan. Dari sudut pandangnya, akan lebih mudah untuk membunuh Tang Wulin. Namun, dia mengenali identitasnya sebelumnya, tetapi yang lebih penting, dia melihat Gu Yue berdiri di belakang Tang Wulin. Ini merepotkan. Tang Wulin tertegun sejenak. "Betul, apa yang bisa saya tawarkan sebagai gantinya? Tidak ada banyak item yang bisa membuatku tertarik sebagai makhluk buas di luar zamannya. Dia memiliki sebagian besar logam langka bersamanya. Harta karun surga dan bumi yang dia kumpulkan sangat berharga baginya, tetapi dia khawatir itu tidak berarti apa-apa bagi seekor binatang buas yang telah hidup di Great Stardew Forest selama ratusan ribu tahun." Tang Wulin tiba-tiba muncul dengan sebuah ide. "Apakah kamu dari klan naga?" Wanita berambut ungu itu sedikit mengangkat alisnya. "Itu benar, aku dari klan Hell Demon Dragon." Tidak ada gunanya menyembunyikan identitasnya. Pada kenyataannya, orang sebelum Tang Wulin menduduki peringkat ke-9 di antara 10 binatang hebat ribuan tahun yang lalu. Dia justru Raja Iblis Naga Iblis. Selama waktu itu, dia adalah pemimpin dari 10 binatang besar bersama dengan Raja Naga Hitam bermata emas di Tian. Mereka dikenal sebagai dua Raja Naga besar dari binatang buas. Meskipun basis budidayanya jauh lebih rendah dibandingkan dengan Beast God di Tian, kemurnian garis keturunannya dan potensinya setara dengan Beast God di Tian. Dia adalah salah satu naga berdarah murni langka dari klan naga. Dengan demikian, ia mampu melanggar hukuman surga dan berkembang menjadi binatang buas. Naga iblis-iblis. Tang Wulin menarik napas dingin saat ia segera mengingat identitas orang ini. Sangat jarang ada 100.000 tahun jiwa-jiwa ada. Seekor binatang buas yang mampu mengolahnya menjadi binatang buas bahkan lebih langka. The Hell Demon Dragon di hadapannya bukan hanya mitos. Itu benar-benar ada. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak berani menurunkan penjaganya karena takut bahwa pihak lain akan menyerangnya. Sangat penting baginya untuk tetap hidup. Selain itu, ada Gu Yue di sisinya. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan gelang itu dari pergelangan tangannya. Dia berbicara dengan suara yang dalam, "Saya pernah mengunjungi kuburan Dragon Clan di benua lain. Saya mendapatkan gelang ini dari sana. Mungkin berguna bagi Anda." Gelang itu memancarkan cahaya 7 warna lembut. Jika seseorang melihat dari dekat, seseorang dapat benar-benar merasakan aura klan naga di atasnya. Raja Iblis-Iblis mengangkat alisnya yang menawan saat dia mengangkat tangannya dan melambai ke arah Tang Wulin dengan lembut. Sapuan isap lembut menuntun gelang itu terbang ke arahnya. Gelang itu menyelesaikan jarak 50 meter dalam sekejap mata dan jatuh ke telapak tangan adil Hell Demon Dragon. Namun, sesuatu terjadi selama sepersekian detik ketika gelang bersentuhan dengan telapak tangannya. Tiba-tiba, situasi yang tidak pernah mereka duga terjadi. Kristal 7 warna yang tampak biasa tiba-tiba bersinar terang. Semburan sinar 7 warna yang sangat intens melonjak ke atas. Dunia saat ini yang gelap ketika tinta berubah segera menjadi dunia yang ternoda dengan 7 warna yang mempesona. Seolah-olah ada naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya meraung keras. "Ark,
Raja Iblis Naga Iblis berteriak kesakitan saat gelang itu terlepas dari tangannya. Bintik-bintik cahaya 7 warna mengembun perlahan untuk berubah menjadi bayangan 7 warna raksasa. Bayangan 7 warna tampak seperti naga dengan sombong tertinggi. Bahkan Raja Iblis Naga Iblis yang kuat membungkuk dengan tangan dan lututnya di tanah secara instan. Seluruh tubuhnya menggigil hebat, tetapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Seolah-olah dia mengalami tekanan yang tak tertahankan. Di sisi lain, Tang Wulin tertegun. Sebaliknya, dia tidak merasakan apapun yang membuatnya benar-benar berbeda dari Raja Iblis Naga Iblis. Tidak banyak yang berubah kecuali tekanan yang diberikan oleh Hell Demon Dragon King telah sepenuhnya menghilang. Tang Wulin merasa sangat nyaman berjemur dalam pancaran 7 warna. Bahkan Gu Yue yang berdiri di belakangnya sekarang berdiri di sisinya. Ada tatapan bingung di matanya yang tampak tenggelam dalam pikirannya. Kristal 7 warna meluas di langit, dan pada saat berikutnya, itu berubah menjadi aliran cahaya 7 warna yang kembali ke pergelangan tangan Tang Wulin. Tang Wulin merasakan semburan kemauan mulia yang memancar ke dalam dirinya seolah-olah memiliki hubungan khusus dengannya. Ujung tajam dari 7 kristal berwarna berbentuk seperti tetesan air tiba-tiba menjulur ke bawah dan menembus arteri radialnya. Darah segar dimuntahkan dan menyatu dengan kristal 7 warna. Tang Wulin merasakan semburan kemauan yang sangat besar melonjak ke otaknya sekaligus. Dia memberikan ham teredam, kemudian visinya menjadi gelap saat dia pingsan. Ayah, suara terakhir yang didengarnya adalah suara Gu Yue. Di kejauhan, tubuh Hell Demon Dragon King bergetar selama beberapa menit. Sinar 7 warna secara bertahap menghilang, dan semuanya kembali normal. Dia duduk di tanah sambil terengah-engah. Dia kaget dan bingung ketika melihat Tang Wulin yang jatuh ke tanah. Seluruh tubuhnya dilapisi lapisan cahaya 7 warna. Apa itu tadi? Berkat dari Dewa Naga, dia jelas bisa merasakan aura Dewa Naga, tapi itu bukan Dewa Naga sejati, hanya kemauannya. Sebagai naga sejati berdarah murni, dia menyembah Dewa Naga seperti semua naga sejati berdarah murni. Dewa Naga adalah idola agama mereka. Mereka dapat mengambil beberapa kekuatan Dewa Naga begitu mereka telah mencapai tingkat basis budidaya tertentu. Di sisi lain, kemauan naga dewa sebelumnya merasa seolah-olah itu dipinjam dari kekuatan kepercayaan. Setelah semua anggota klan naga menyadari bahwa Dewa Naga tidak ada lagi. Namun, kepercayaan pada keyakinan seperti itu ada meskipun kepercayaan itu tidak dapat dimanifestasikan oleh bahkan 100 Raja Naga Iblis Setan. Kehancuran naga dari kemauan dewa hanya bisa muncul kembali pada tahun-tahun itu selama periode kemakmuran naga klan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana itu bisa terjadi pada tubuh manusia karena bahkan yang mulia pun tidak bisa melakukan itu. Pada saat yang sama dia merasa kaget di hatinya, dia tidak bisa menahan untuk menatap Gu Yue. Gu Yue juga ditangkap dengan panik saat dia memanggil Tang Wulin yang sedang berbaring di tanah. Ayah, apa-apaan ini? Hell Demon Dragon King menatap Gu Yue yang memanggil dengan cemas kebingungan. Dia bangkit dari tanah dan berjalan ke sisi Gu Yue dan Tang Wulin dengan langkah cepat. Namun, dia tidak berani terlalu dekat karena pancaran 7 warna menyala di tubuh Tang Wulin. Yang mulia, panggilnya lirih. Gu Yue mengangkat kepalanya tanpa sadar dengan air mata membasahi matanya. Kamu orang jahat. Kenapa kamu menyakiti ayahku? Aku benci kamu. Apa? Mata Hell Demon Dragon King melebar. Dia tidak bisa percaya semua yang terjadi sebelum dia. Apakah Gu Yue masih yang mulia yang kata-kata heroiknya begitu berpengaruh? Tidak. Pasti ada yang salah di sini. Pada titik ini, dia tidak berani lengah saat dia melayang ke langit dan berubah menjadi aliran cahaya ungu sebelum menghilang. Masalahnya sudah di luar keputusannya. Langit berubah cerah dan cerah sekali lagi saat sinar matahari menyinari tanah. Hutan dipenuhi dengan kehidupan dan vitalitas di bawah sinar matahari. Sumber kehidupan yang padat beresonansi di udara. Semuanya kembali normal. Sinar 7 warna terus bergema di sekitar tubuh Tang Wulin. Dia tidak sadarkan diri, tetapi dia tampak seperti baru saja tertidur. Tidak butuh waktu lama sebelum angkanya tiba diam-diam. Ada 4 dari mereka yang tiba secara berurutan. Salah satunya adalah Raja Iblis Naga Iblis yang pergi lebih awal. Di antara 3 lainnya adalah 2 laki-laki dan 1 perempuan. Perempuan itu juga sangat cantik. Dia mengenakan gaun hijau zamrud panjang yang melengkapi sumber hidupnya yang membuatnya tampak ramah dan ramah. Dari 2 laki-laki, 1 adalah pemuda yang tampan tetapi memiliki energi jahat di sekitarnya,
sementara yang lain adalah seorang pria parubaya dengan temperamen yang kuat. Bab 892, The Dreamland. Pria parubaya itu rupanya pemimpin keempat. Rambutnya gelap, tapi ada kunci emas panjang yang menutupi pipinya. Kedatangannya sepertinya membuat hutan besar di sekitar mereka menjadi sunyi. Dia tidak perlu memamerkan kekuatan, karena kehadirannya saja sudah cukup. Yang mulia, pria parubaya itu dengan hormat menyambut Gu Yue segera setelah melihatnya. Gu Yue mengangkat kepalanya dengan ketakutan di matanya. Siapa kalian semua? Jangan sakiti ayahku. Kelompok 4 merasa seperti mereka telah berubah menjadi batu. Mereka berdiri di sana dengan bingung, apakah mereka harus tertawa atau menangis. Pemuda tampan itu bertanya kepada pria parubaya itu, "Kakak, apa yang terjadi dengan Yang Mulia?" Petik 2. Tang Wulin sudah tidak sadar, dan jelas bahwa Gu Yue tidak berpura-pura perilakunya. Pria parubaya itu melangkah maju dan berdiri di depan Gu Yue. Meringkuk, dia segera menundukkan kepalanya dan menerkam Tang Wulin dalam upaya untuk melindunginya dengan tubuhnya sendiri. Dalam hal ini, Gu Yue secara alami jatuh ke dalam pancaran 7 warna. Cahaya baru saja menyentuh tangan pria parubaya itu, tetapi seluruh tubuh langsung bergetar hebat. Dia mundur beberapa langkah dengan ekspresi kaget di wajahnya. 3 yang tersisa bahkan lebih terkejut dengan apa yang mereka saksikan. Mereka tahu betul siapa pria ini dan betapa mengesankan basis budidayanya, namun ia terpana oleh cahaya 7 warna lembut ini. Cahaya 7 warna ini sangat kuat. Seperti yang aku pikirkan, itu adalah kekuatan Dewa Naga. Pria parubaya itu mengerutkan kening, tapi bagaimana kekuatan Will turun kepadanya? Dia adalah manusia bahkan jika dia memiliki garis keturunan Raja Naga Emas di tubuhnya. Ini bukan rekondisi jiwa binatang. Garis keturunan Raja Naga Emas adalah luar biasa, namun dari mana kemauan Dewa Naga ini berasal? Petik 2. Wanita berambut ungu itu tersenyum paksa. Aku belum pernah melihat kehendak Dewa Naga yang begitu kuat dalam hidupku. Ditian, apa yang harus kita lakukan? Ya, pria setengah baya di hadapannya ini dikenal sebagai Dewa Bisol, pemimpin 10 binatang hebat, Raja Naga Hitam bermata emas Raja Ditian. Ditian menyipitkan matanya dan berbicara kepada pemuda itu, "Roh setan, tolong angkat Yang Mulia. Aku akan memeriksa tubuh Yang Mulia sebentar." Pemuda itu tertegun sejenak. "Kakak, kamu bahkan tidak bisa melakukannya sendiri. Bagaimana aku bisa?" Ditian berbicara, "Kemauan Dewa Naga hanya mampu memiliki efek memikat pada kita dari klan naga. Anda tidak memiliki garis keturunan naga klan, jadi itu akan baik-baik saja untuk Anda. Namun, Anda tidak bisa menyakitinya selama kita di sini. Jika kau mencoba, kemauan Dewa Naga akan memaksa kita untuk melindunginya." Petik 2. Pemuda itu berbicara dengan heran, sungguh luar biasa bahwa itu akan sangat kuat. Sudah begitu lama sejak kita mengalami pergantian peristiwa yang menarik, tetapi saya pikir kakak lelaki mengatakan bahwa anak itu harus dibunuh. Yang Mulia mungkin bisa mendapatkan kembali kuasai kekuatan dewa dengan membunuhnya. Petik 2. Senyum pahit muncul di wajah Ditian. Keputusan dibuat oleh Yang Mulia. Bahkan lebih sulit untuk mengatakan sekarang bahwa ada kemauan naga dewa di tubuhnya. Mungkin, kondisinya sekarang juga diatur oleh Yang Mulia. Pemuda itu berjalan dengan langkah cepat ke sisi Ditian saat dia mengulurkan tangannya dan menarik Gu Yue. Cahaya hijau samar beredar di sekitar tubuhnya. Meskipun cahaya itu sangat ringan, jelas bahwa Gu Yue tidak bisa menolaknya sama sekali. Gu Yue berusaha sekuat tenaga untuk berjuang, tetapi setelah ditutupi oleh lampu hijau, dia tidak bisa bergerak sedikitpun. Ditian mengulurkan tangannya dan menekankannya ke dahi Gu Yue dengan kilau lembut di ujung jarinya. Visi Gu Yue segera mulai redup, tetapi ketika energi berdesir dari telapak Ditian ke dalam dirinya, lapisan sisik perak halus muncul di tubuhnya. Sesaat kemudian, Ditian menarik tangannya seolah lega. Yang Mulia baik-baik saja. Saya pikir dia sangat terganggu sehingga roh primordialnya terganggu juga. Ingatannya kacau. Mengingat kemampuan penyembuhan dirinya yang kuat, tidak akan lama sebelum Yang Mulia kembali normal, bahkan tanpa bantuan apapun. Istilah manusia untuk kondisinya adalah transient global amnesia. Petik 2. Sisanya bertiga merasa nyaman. Hell Demon Dragon King tidak dapat menahan tawa dan berkata, "Begitu." Saya gemetar ketakutan ketika Yang Mulia memanggilnya, "Ayah." Jadi apa yang kita lakukan sekarang, Ditian? Ditian merenung sejenak sebelum dia berbicara. Masalahnya sudah di luar kita, jadi biarkan Yang Mulia menangani sendiri ini.
Yang Mulia tidak akan dirugikan, dalam hal apapun. Tidak satu pun dari ini akan menjadi masalah setelah ingatannya memiliki pulih secara alami. Di sisi lain, kita hanya dapat terus mengamati manusia bernama Tang Wulin. Penampilan naga kekuatan kemauan di tubuhnya harus terkait dengan Yang Mulia. Saya dapat memahami penolakan Yang Mulia untuk membunuhnya sekarang. Itu harus karena dia berusaha menumbuhkan kekuatan Dewa Naga. Yang Mulia dapat mencapai hal-hal besar di masa depan ketika dia menggabungkan kekuatan Raja Naga Emas untuk membangkitkan Dewa Naga dengan kekuatan ini dalam kepemilikannya. Pada saat itu, kita dapat membangun yang benar alam surgawi, seperti halnya hak binatang buas di benua Douluo ini, dan keluar dari bawah kaki umat manusia. Petik 2. Mengepalkan tangan mereka erat-erat, sisa mata Great Soul Beast terbakar dengan semangat menyala-nyala setelah mendengar kata-katanya. Mereka berempat jatuh kembali dengan tenang, dan cahaya hijau di tubuh Gu Yue memudar. Saat itulah Emerald Demon Bird, dengan bulu hijau zamrudnya, berani keluar dari rambut perak panjangnya. Itu melihat ke arah sosok-sosok yang menghilang di kejauhan, masih merasakan ketakutan di dalam hatinya. Sepanjang waktu, Tang Wulin bermimpi. Dia memimpikannya banyak hal. Ada naga raksasa yang menjulang di langit di atas sebuah pulau besar yang meluas hingga tak terbatas. Naga-naga itu memiliki sisik warna-warni, dengan ukuran tubuh yang berbeda dan beragam ciri khas. Di tanah, Raja Naga Gunung Raksasa jatuh ke laut dan berubah menjadi benua. Di langit, Raja Naga Suci mengaum di surga dengan kekuatannya yang tak tertandingi yang memukau seluruh benua. Naga air melonjak ke langit sebelum menyelam ke laut terus-menerus, menciptakan tabrakan air yang hebat. Semua hal di bumi menyerahkan diri mereka ke rumah naga sejati. Itu adalah pemandangan yang luar biasa bagi klan naga yang menang. Dia lupa waktu ketika langit tiba-tiba memerah. Bola api raksasa turun ke atas mereka, jatuh ke laut dan daratan. Naga raksasa naik ke langit dan menggunakan tubuh mereka yang besar untuk memblokir bola api. Bola api pecah dan membawa malapetaka yang tak terhitung jumlahnya. Hutan terbakar, sungai mengering dan tanah terbuka lebar. Seluruh dunia tampak runtuh setelah dihantam bola api yang tak terhitung jumlahnya. Naga raksasa menggunakan tubuh mereka untuk menghentikan serangan dan menggunakan kekuatan mereka untuk menjaga seluruh dunia. Tubuh mereka jatuh dari langit tanpa henti. Mereka tampaknya mengerang ke surga dan memanggil nama. Sinar 7 warna turun sebagai naga 7 warna raksasa yang menyerupai hantu yang menggantung di udara. Itu memblokir sebagian besar bola api, jadi, dengan susah payah, kiamat bencana besar dicegah pada akhirnya. Meski begitu, klan naga telah jatuh. Naga nyata menderita dari sejumlah besar kematian, dan mengingat kesulitan klan mereproduksi, ini tak terhindarkan berarti bahwa mereka jatuh dari puncak kekuatan mereka hampir secara instan. Mayat naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti seluruh bumi. Di mana-mana ditutupi dengan genangan darah naga. Klan lain yang dilindungi oleh klan naga mulai bermutasi setelah berendam dalam darah naga. Mereka mulai memiliki energi sendiri. Jiwa binatang. Apakah itu Beast Soul? Mungkinkah ini adalah asal mula binatang buas? Petik 1. Hantu 7 warna raksasa mengepakkan sayapnya tiba-tiba di udara. Langit bergetar hebat saat celah besar muncul. Sebuah pusaran kuat menarik mayat naga klan yang tak terhitung jumlahnya dari tanah dan menyatukan mereka ke dalam celah. Sebagian besar klan naga di bumi menghilang, meninggalkan sangat sedikit naga nyata. Mereka yang masih hidup terluka parah. Keretakan di langit perlahan-lahan menutup sementara hantu 7 warna menyatu ke dalam celah sebelum menghilang tanpa jejak. Adegan berubah. Tang Wulin sedang melihat kuburan besar Dragon Clan yang pernah dia kunjungi. Di dalam kuburan besar, mayat naga klan menutupi dataran. Waktu berlalu, dan mayat-mayat secara bertahap membusuk menjadi kerangka. Kerangka naga klan yang tak terhitung jumlahnya tetap di sana, memancarkan aura kesedihan yang tak terbayangkan. Hantu 7 warna duduk di tengah-tengah kuburan Dragon Clan. Cahaya dari tubuhnya berkedip-kedip, dan cahaya terbang dari mayat naga klan diam-diam ke hantu sebelum perlahan-lahan bergabung ke dalamnya. Bab 893, Hadiah untuk mengubur naga. Semuanya seperti ilusi. Tang Wulin ingin meraihnya, tapi itu di luar jangkauannya. Oh, suara jeritannya sendiri mengejutkan Tang Wulin, dan tiba-tiba dia duduk bersama Gu Yue di sisinya. Ayah, ayah. Gu Yue buru-buru meraih tangannya. Tang Wulin terengah-engah dan kemudian dengan cepat mengambil di sekitarnya. Dia masih di hutan, tapi Raja Iblis Naga Iblis Neraka telah menghilang tanpa jejak.
Dia mengambil napas dalam-dalam beberapa untuk menenangkan emosinya yang panik, dan dia secara bertahap santai. Dia segera menyadari bahwa dia dan Gu Yue masih hidup. Itu pasti terkait dengan cahaya 7 warna yang dilepaskan gelangnya sebelumnya. Dia berasumsi bahwa Raja Iblis Naga Iblis lari ketakutan setelah dia dikejutkan oleh cahaya gelang itu. Gelang. Tang Wulin menunduk dan menatap pergelangan tangannya. Gelang itu tetap tergantung di pergelangan tangannya dengan tenang dengan permata 7 warna yang samar-samar bersinar. Tampaknya tidak ada perubahan sama sekali. Namun untuk beberapa alasan, tampaknya telah membentuk ikatan aneh dengan Tang Wulin. Dia tidak bisa mengatakan apa itu, tetapi sesuatu memang berbeda. Terima kasih karena telah menyelamatkan Gu Yue dan aku, Tang Wulin berbicara dari lubuk hatinya. Dia sadar bahwa ini adalah hadiah yang diberikan oleh tulang-tulang naga dari kuburan Dragon Clan. Dia menghabiskan 1000 hari mengubur tulang naga, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk mendapatkan apapun dari pengalaman itu. Namun, klan naga memberinya hadiah yang sangat berharga, meskipun dia belum mengerti apa arti dari permata kristal ini. Tanpa terhalang oleh binatang buas, jalan yang mereka lalui seharusnya lebih mudah. Tang Wulin tidak bisa menahan tangan Gu Yue erat-erat saat dia melihat wajah cemas di sisinya. Aku baik-baik saja, jangan khawatir, ayo pergi. Gu Yue mengangguk, kamu hampir membuatku takut sampai mati. Beberapa orang datang lebih awal. Mereka mengatakan sesuatu yang membingungkan yang aku tidak mengerti. Kemudian, mereka pergi. Beberapa orang. Sekarang giliran Tang Wulin yang terkejut. Beberapa orang datang ke sini. Apakah mereka binatang buas? Mereka semua tidak mungkin berasal dari klan naga. Di sisi lain, gelangnya tidak memiliki efek hipnotis pada binatang buas di luar Dragon Clan. Dia akan mengatakan itu keajaiban bahwa mereka selamat dengan selamat. Ayo cepat, kita harus meninggalkan hutan ini sesegera mungkin. Terlalu berbahaya di sini. Tang Wulin tiba-tiba menempatkan Gu Yue di punggungnya ketika dia berbicara, lalu dia melompat ke udara, menuju ke arah yang dipilihnya dengan kecepatan penuh. Pawai kecepatan maksimumnya sangat cepat karena basis budidayanya dan bimbingan jiwa bela diri Kaisar Blue Silvernya. Topografi yang rumit dan berbagai tanaman di hutan tidak memiliki efek pada dirinya. Tang Wulin sedikit tercengang bahwa mereka tidak menemukan binatang jiwa lagi di sepanjang jalan. Selama 2 hari berikutnya, tidak ada serangan sama sekali dari mereka. Sepertinya mereka hanya berjalan-jalan di hutan biasa. Tang Wulin bahkan merasa seperti sedang kesurupan. Apakah ini benar-benar inti dari Great Stardew Forest? Namun setiap kali dia melihat Emerald Demon Bird bertengger di bahu Gu Yue, dia tahu pasti bahwa dia tidak bermimpi. Mereka benar-benar berada di dalam hutan bintang besar Dou ini. Melambat, Tang Wulin tiba-tiba waspada saat dia berjalan. Dia akhirnya bisa melihat ujung hutan di kejauhan dalam bidang visualnya yang disediakan oleh tanaman. Tang Wulin terkejut melihat pemandangan di ujung hutan di kejauhan. Itu adalah dinding. Dinding yang terbuat dari logam. Ada dinding logam yang terletak tepat di luar hutan Great Stardew ini. Tingginya lebih dari 300 meter, membuatnya jauh lebih tinggi dari pohon-pohon tertinggi di daerah itu. Selain itu, Tang Wulin menemukan bahwa area 100 meter di atas hutan tertutup oleh penghalang yang hampir transparan saat dia melihat ke arah langit di atas dinding logam. Tang Wulin pertama kali memikirkan kata-kata, kurungan tahanan, ketika dia melihat semua ini. Inti dari Great Stardew Forest pernah membiakkan binatang buas yang paling kuat, namun itu telah berubah menjadi kandang tahanan besar sekarang. Tidak ada yang benar-benar memahami situasi di sini karena itu dipandang sebagai wilayah terlarang pagoda roh. Kesedihan melonjak dari dasar hati Tang Wulin entah dari mana. Tanah terakhir yang tak tersentuh untuk para Beast Soul sudah menjadi kandang yang didirikan oleh spirit pagoda. Dia telah mempelajari sejarah juga. Menurut catatan, Holy Ice Dou Luo Huo Yuhou mendirikan organisasi spirit pagoda pada tahun-tahun itu dengan tujuan hidup berdampingan secara damai antara umat manusia dan jiwa-jiwa. Di sisi lain, kenyataan yang ditampilkan di depan matanya sangat berbeda. Kemajuan teknologi umat manusia benar-benar terlalu cepat. Pusat kekuatan manusia bergantung pada baju zirah pertempuran, dan mereka sudah bisa sepenuhnya mendominasi makhluk jiwa terkuat. Bahkan umat manusia sendiri menderita dari kematian yang mengerikan yang disebabkan oleh teknologi modern. Penguasa jiwa pernah menjadi profesi nomor 1 di benua itu. Itu adalah bidang paling bergengsi yang terdiri dari orang-orang yang paling kuat. Sejak pertempuran di zaman kuno,
terbukti bahwa pesta dengan penguasa jiwa yang paling kuat sudah setengah jalan menuju kemenangan dalam pertempuran. Namun kekuatan individu guru jiwa sudah mulai berkurang mengikuti perkembangan teknologi jiwa baru-baru ini, seperti yang ditunjukkan oleh penghancuran total Akademi Shrek. Akademi Shrek memiliki begitu banyak judul Douluo dan Hyper Douluo, jadi tidak mungkin untuk menghancurkan Akademi jika ini terjadi 10.000 tahun yang lalu. Namun dua amunisi jiwa tetap peringkat 12 paling mengerikan di seluruh dunia manusia membawa malapetaka bencana tanpa deteksi lanjutan. Bahkan Atlas Douluo Yunming dengan basis budidaya Hyper Douluo di luar waktunya, selain armor pertempuran 4 kata dan kekuatan pohon emas, tidak berhasil sepenuhnya memblokir serangan destruktif. Umat manusia telah menjadi begitu mematikan, bagaimana mungkin para makhluk buas jiwa terhindar dari jalan menuju kepunahan? Tang Wulin berhenti berjalan karena dia merasa sedikit bingung. Dia tiba-tiba berjuang untuk memahami apa gunanya semua kultivasi yang melelahkan. Apakah itu untuk kehancuran? Tentu saja tidak. Dia tidak ingin menghancurkan apapun. Dia berkultivasi dengan susah payah sejak dia masih muda karena dia ingin memperbaiki situasi keluarganya. Dia ingin menjadi Master Mesha seperti yang selalu dia impikan. Dia berkultivasi dengan susah payah ketika orang tuanya hilang karena dia berharap dapat menemukan anggota keluarganya suatu hari nanti. Di sisi lain, untuk apa usahanya pada saat yang tepat ini? Hanya dengan mengandalkan dia dan beberapa rekannya yang masih hidup, dapatkah mereka benar-benar membangun kembali Shrek? Bahkan jika mereka bisa, akankah Shrek dihancurkan sekali lagi dengan lebih banyak teknologi zaman modern? Tang Wulin merasakan gelombang emosi yang berbeda melonjak ke dalam hatinya sekaligus dan dia kehilangan dirinya untuk mereka. Ayah, ada apa denganmu? Gu Yue tiba-tiba menundukkan kepalanya dan menatap Tang Wulin yang berdiri di sana tanpa bergerak. Tang Wulin tertawa getir saat dia menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja, hanya saja tiba-tiba aku merasa bingung. Sepertinya jalanku ke depan penuh dengan ketidakpastian dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Gu Yue mengerjapkan matanya. Aku tidak mengerti. Di mana ayah berada, Gu Yue akan berada. Seluruh tubuh Tang Wulin bergetar. Kata-kata sederhana seperti itu membuat semangatnya melambung, dan tekad yang menyala-nyala muncul di dalam hatinya. Iya nih, apakah hasil akhirnya benar-benar penting? Setidaknya, ia harus memikul tanggung jawab atas tindakannya. Bahkan jika dia tidak berjalan paling jauh di ujung sepanjang jalan, itu tidak masalah. Setidaknya, dia masih di sisinya. Tang Wulin menempatkan Gu Yue ke tanah dan berbalik. Dia memeluknya erat-erat. Tubuh indah Gu Yue lembut dan fleksibel. Dia merasakan beratnya di lengannya. Keharumannya yang samar melekat di hidungnya dan menghanyutkan semua kelelahan, ketakutan, rasa sakit, dan kesedihan yang menimpa dirinya. Dia terbakar dengan keinginan mengamuk untuk bertarung. Gu Yue membungkuk ke dadanya dengan patuh sambil memegang pinggangnya juga. Wajahnya yang menawan dipenuhi dengan sukacita. Dia berbicara dengan lembut, Ayah. Berhenti memanggilku ayah. Panggil aku Wulin. Wulin. Malam datang dengan cahaya bintang berkelap-kelip di langit yang gelap. Dari sudut tertentu, orang bisa melihat bahwa ada penghalang cahaya yang memisahkan hutan dan Stardow. Tang Wulin dan Gu Yue duduk di kedalaman hutan dan menatap langit melalui celah di antara pepohonan. Tang Wulin tidak pernah berpikir untuk melompat keluar. Bagaimana dia bisa melakukan itu ketika jiwa binatang tidak bisa? Lalu, bagaimana dia harus meninggalkan tempat ini? Dia hanya bisa bertindak berdasarkan strategi jika dia tidak bisa pergi dengan paksa. Dia tidak terburu-buru karena tidak ada keraguan bahwa tembok itu kemungkinan dilengkapi dengan pertahanan yang tangguh. Mengingat peringkat Soul King-nya yang bercabang 5, ini jelas bukan sesuatu yang bisa diterobos sendirian. Namun, dia percaya bahwa dia pasti bisa menemukan cara untuk melarikan diri. Dia menenangkan diri selama beberapa hari dan memikirkan kehancuran di kota Shrek. Dia secara bertahap mulai memiliki beberapa ide di benaknya. Dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya kepada mereka karena dia tidak mempercayai orang-orang dari Pagoda Roh. Markas Spirit Pagoda berjarak sepelemparan batu dari kota Shrek, namun kedua amunisi peringkat God Killer itu tidak mendarat di sisi Spirit Pagoda tetapi memilih Shrek dan Sekte Tang. Prestasi dan kekuasaan Shrek Academy membuatnya menjadi target yang jelas. Kemudian, tidak ada keraguan bahwa Pagoda Roh sedikit lebih kuat daripada Tang Sekte, setidaknya di benua Douluo. Mengapa para penguasa jiwa jahat memilih Sekte Tang daripada markas Spirit Pagoda? Bab 894, Benteng Bintang Do.
Siapa yang berdiri untuk mendapatkan yang terbaik tanpa Akademi Shrek dan Tang Sek membuat segalanya menjadi sulit. Itu pasti bukan orang biasa atau tuan jiwa. Dengan demikian, Tang Wulin tidak berani mempercayai pagoda roh, dan dia tidak berani mengungkapkan identitasnya saat ini karena itu benar-benar masalah sensitif. Sebagai Shrek Seven Monsters generasi Shrek Academy saat ini, mereka tidak diragukan lagi akan menjadi target dari pemujaan roh suci jika mereka diketahui masih hidup. Oleh karena itu, pertama-tama ia perlu melindungi dirinya sendiri agar dapat bertahan hidup. Namun, bagaimana dia bisa meninggalkan tempat ini dengan tembok yang sekuat besi? Pasti akan lebih sulit daripada ketika dia menyusup ke Korps Angkatan Laut Nordsea. Jika dia tidak bisa melakukan perjalanan melalui udara, bagaimana kalau pergi ke bawah tanah? Tang Wulin segera membatalkan gagasan itu. Tidak ada kekurangan makhluk jiwa yang mampu menggali bawah tanah. Diragukan dengan pengalaman pagoda roh selama 10.000 tahun, mereka akan mengabaikan tindakan pengamanan ini. Itu benar-benar kasus, tidak ada jalan ke surga, juga tidak ada pintu ke bumi. Mustahil untuk melarikan diri dari tempat ini. Gu Yue bersandar di punggung Tang Wulin dengan ekspresi riang di wajahnya. Dalam upaya untuk menyelidiki lebih lanjut, Tang Wulin bertanya, "Gu Yue, bisakah Anda membiarkan saya melihat gelang penyimpanan Anda?" Gelang perak putih yang halus duduk di pergelangan tangan kanan Gu Yue. Gelang itu bertatahkan permata tembus pandang dengan sirkuit jiwa tingkat tinggi yang ditarik ke permukaannya. Oke, Gu Yue mengulurkan tangannya. Tang Wulin tiba-tiba sedih melihat pergelangan tangannya yang polos. Sejak hubungan mereka sebagai pasangan dikonfirmasi selama Sea Gods Lake Death Festival, dia tidak pernah memberi hadiah apapun padanya. Dia mendapatkan sepotong logam putih perak dari cincin penyimpanannya yang berdenyut dengan sendirinya seolah-olah itu hidup. Tang Wulin mencubit logam dengan lembut dengan tangan kanannya. Adegan aneh muncul. Dia mencubit sepotong logam seolah-olah itu adalah lumpur. Cakar naga emas kanannya muncul, dan dia mengukir logam itu dengan hati-hati dengan cakar itu. Hanya butuh beberapa saat sebelum sebuah cincin perak muncul di tangan Tang Wulin. Tang Wulin meletakkan cincin itu di jari tengah kiri Gu Yue ketika dia berbicara dengan senyum di wajahnya, jari tengah menandakan bahwa kita saling jatuh cinta. Ini adalah potongan pertama dari logam yang ditempa jiwa yang aku tempa, jadi itu dianggap agak berarti. Meskipun saya belum mengukir sirkuit inti, itu mewakili cinta saya untuk Anda. Gu Yue, apakah Anda suka? Petik 2. Tidak ada pola khusus pada cincin perak putih, hanya lekukan dua hati yang tumpang tindih. Keterampilan menempa Tang Wulin sangat mengesankan tetapi ia tidak memiliki kemampuan khusus dalam ukiran. Satu-satunya bagian berharga dari cincin itu adalah terbuat dari sepotong logam yang ditempa jiwa, namun tanpa efek sirkuit inti, logam yang ditempa jiwa itu hanya sedikit lebih baik dalam penyembuhan diri dan lebih tangguh daripada logam biasa. Namun, ekspresi Tang Wulin dipenuhi dengan kelembutan saat dia melihat cincin itu. Gu Yue memberinya sisik perak sebagai tanda cinta sehingga dia mengembalikan gerakan itu dengan sebuah cincin. Terima kasih, Ayah. Oh tidak, Wulin. Gu Yue melihat cincin yang tersenyum dengan rasa terima kasih dari lubuk hatinya. Tang Wulin memegang tangannya. Sepanjang hidupku, aku akan memberimu, dan kamu sendirian, cincin ini. Kau satu-satunya cintaku di sepanjang hidupku. Bagus. Gu Yue bertepuk tangan sambil bersorak kegirangan. Tang Wulin tidak bisa menahan senyum karena dia masih bertingkah seperti anak kecil. Saat ini, dia telah melepaskan gelang penyimpanan dari pergelangan tangan Gu Yue. Ada banyak hal di gelang Gu Yue termasuk botol berisi konten yang tidak diketahui, logam yang dipahat dengan sirkuit inti, dan beberapa item yang terlihat seperti instrumen. Bahkan, ada banyak barang yang tidak bisa dikenali oleh Tang Wulin. Dia mencari sebentar sebelum akhirnya menemukan beberapa barang yang mirip dengan kartu identitas dan token. Tang Wulin tidak mengerti struktur internal pagoda roh, tetapi seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk berjalan keluar dengan identitas Gu Yue. Kalau tidak, bagaimana mereka memasuki tempat itu awalnya? Tang Wulin mengembalikan gelang itu kepada Gu Yue sebelum dia mulai merias wajahnya. Dia tidak bisa menunda lagi karena Gu Yue menderita amnesia. Mereka harus meninggalkan tempat ini sesegera mungkin untuk menemukan tempat di mana dia bisa disembuhkan. Gu Yue tidak waras, jadi dia perlu waktu untuk merawatnya sebelum dia bisa bertindak. 2 hari kemudian, dalam Stardow Fortress Spirit Pagoda. Stardow Fortress memiliki sejarah lebih dari 3.000 tahun sejak hari itu dibangun.
3.000 tahun yang lalu, Pagoda Roh mengambil kesempatan untuk membangun benteng ketika banyak binatang buas dari cincin inti Great Stardew Forest dikalahkan dalam pertempuran besar. Selain itu, binatang buas memiliki perjanjian dengan spirit pagoda di mana manusia tidak akan menghancurkan hutan sehingga binatang buas itu bisa hidup di dalamnya. Perjanjian itu sedemikian rupa sehingga umat manusia dapat membunuh binatang buas yang menyerang pertahanan umat manusia sementara binatang buas diizinkan untuk membunuh manusia yang memasuki hutan. Tampaknya kedua belah pihak sama. Namun, benteng Stardew membutuhkan waktu berabad-abad untuk dibangun. Ketika akhirnya selesai, cincin inti Great Stardew Forest diubah menjadi sel penjara. Jiwa binatang itu ditahan di kandang, sementara spirit pagoda menjual tiket masuk ke tempat itu dengan harga tinggi. Masuk ke tempat itu dengan risiko sendiri, tetapi itu adalah satu-satunya tempat di mana guru jiwa mungkin bisa mendapatkan cincin jiwa kelas atas dari binatang buas tingkat tinggi. Sudah terlambat pada saat binatang buas ingin meninggalkan perjanjian. Mereka bukan lagi saingan yang layak bagi umat manusia lagi. Pagoda Roh mengandalkan arai amunisi jiwa tetap, pasukan Mesya, dan Master Armor tempur kelas atas dengan perisai pelindung sebagai metode pertahanannya. Binatang buas, bahkan mereka yang memiliki sayap, tidak bisa melarikan diri tetapi hanya menanggung hukuman penjara di hutan besar. Namun, Pagoda Roh menghentikan pelecehan terhadap binatang buas setelah selesainya pemeliharaan secara keseluruhan. Kadang-kadang, beberapa orang diizinkan memasuki tempat itu. Sulit untuk mengatakan apakah orang-orang yang memasuki hutan bisa keluar hidup-hidup kecuali mereka membayar harga tinggi atau memberikan sumber daya kepada Pagoda Roh untuk pembangkit tenaga listriknya untuk melindungi mereka. Tampak jelas bahwa tindakan Pagoda Roh mendapat persetujuan dari Federasi. Alasannya sederhana karena tidak akan ada lagi ancaman bagi manusia dari makhluk buas. Semuanya akan berada dalam kendali umat manusia. Monyet, laporkan status di sisimu. Seorang wanita berpakaian seragam bertanya melalui komunikator di dalam menara kontrol yang merupakan perisai pelindung utama benteng Stardew. Saudari Singh, semua yang ada di sisiku normal. Semua katup kontrol perisai normal. Suara laki-laki yang tajam terdengar di ujung yang lain. Salin, Sister Singh adalah salah satu dari orang-orang yang bertanggung jawab atas menara kontrol utama. Dia ditugaskan melakukan inspeksi rutin setiap hari pada peralatan untuk memastikan kelancaran operasinya. Selama ribuan tahun, perisai pelindung Stardew Fortress terus diperkuat. Saat ini, bahkan pembangkit tenaga jiwa binatang legendaris perlu menyerang perisai pelindung selama berjam-jam untuk keluar dengan paksa. Dalam hal ini, Pagoda Roh akan mampu mengumpulkan pusat kekuatannya sendiri untuk berurusan dengan binatang jiwa tertentu. Ekspresi Sister Singh menunjukkan dia lebih santai saat dia meregangkan tubuhnya. Pemeriksaannya seperti biasa, dan tidak ada banyak masalah. Sisa hari akan santai. Hutan Stardew aman seperti pangkalan militer. Faktanya, fasilitas hiburan di dalamnya dilengkapi dengan baik dan hidup, untuk sedikitnya. Tadi malam, dia banyak minum di bar. Namun, sebagai salah satu tenaga teknis di dunia kerja, dia tidak akan pernah membiarkan kehidupan pribadinya mengganggu pekerjaannya. Bip, bip. Sementara itu, komunikator tiba-tiba berbunyi. Hah, Sister Singh buru-buru memandang ke arah layar di depannya. Apa yang salah? Sister Singh buru-buru bertanya. Laporkan ke menara. Roh cadangan, Miss Gu Yuena meminta untuk kembali. Pada saat yang sama, dia ditemani oleh Tuan Su Sengkun. Sister Singh berbicara, setujui pembebasan mereka setelah memeriksa kartu identitas mereka. Iya nih, Saudari Singh memotong komunikator ketika dia bergumam pada dirinya sendiri. Roh-roh VIP ini selalu memanfaatkan transportasi istimewa mereka untuk masuk tanpa memberikan pemberitahuan terlebih dahulu. Ya ampun, bip, bip. Bab 895, memasuki benteng. Tuan Su Sengkun tidak membawa identitasnya, sedangkan identitas Gu Yuena sah. Bagaimana saya mengelola situasi ini? Saudari Singh tertegun sejenak. Dia tidak memiliki identitasnya lulus. Apa yang terjadi? Tuan Su Sengkun berkata dia meninggalkannya. Hati Sister Singh menjadi dingin sejenak ketika dia berbicara dengan suara yang dalam, meninggalkannya. Bagaimana mungkin? Bawa mereka ke ruang observasi sebelum memanggil pasukan inspeksi untuk memverifikasi identitasnya. Iya nih. Petik 2. Gerbang baja di depan mereka perlahan membuka saat Tang Wulin dan Gu Yue keduanya masuk bersama. Penampilannya saat ini sama dengan Su Sengkun dengan ekspresi serius di wajahnya.
Dia bahkan telah mengadopsi bentuk tubuh Su Sengkun menggunakan kekuatan jiwanya dan kekuatan garis keturunan. Dia mengenakan jubah biasa. Gu Yue mengikuti di sisinya dengan hormat. Tuan Su Sengkun, kita perlu memanggil pasukan pengamat untuk memverifikasi identitas Anda ketika Anda telah meninggalkan kartu identitas Anda. Miss Gu Yuena, identitas Anda sudah diperiksa, sehingga Anda diizinkan masuk. Gu Yuena. Dada Tang Wulin mengencang sesaat ketika dia mendengar nama Gu Yue. Dia berbalik dan melihat ke arah Gu Yue di sisinya. Mengapa mereka memanggilnya Gu Yuena? Tentu saja, dia tidak akan merasa bingung jika itu hanya nama yang digunakan sebelumnya karena nama itu tidak lain hanyalah sebutan. Namun, Gu Yue memiliki penampilan naer saat ini. Situasinya berbeda sekarang. Meskipun dia merasa terkejut di hatinya, dia tampak tenang dan tenang. Lagi pula, niat utamanya adalah meninggalkan benteng. Tidak perlu, aku akan bergabung dengan Tuan Su Sengkun untuk memverifikasi identitas kita bersama. Gu Yue segera menolak. Sementara itu, dinding di depan terbuka untuk mengungkapkan benda seperti kotak logam persegi di dalam dengan beberapa lampu sinyal berkedip-kedip di permukaannya. Apakah dua tamu terhormat kita akan mengikutiku? Setelah mengatakan itu, kotak persegi maju ke depan dan menuntun mereka menyusuri jalan setapak dari logam melalui pintu logam. Tang Wulin hanya bisa mengandalkan kekuatan persepsi spiritualnya untuk merasakan lingkungannya setelah dia kehilangan bimbingan flora saat memasuki tempat ini. Namun, ia segera menemukan bahwa usahanya sia-sia. Dinding logam di sekitarnya memiliki ketebalan lebih dari 2 kaki. Selain itu, dinding-dinding itu pasti dibentengi dengan energi jiwa yang bahkan oleh pembangkit tenaga listrik titel Douluo tidak dapat melarikan diri dari tempat ini dengan paksa, apalagi manusia yang lebih rendah. Benteng diperkuat dengan pertahanan sedemikian rupa sehingga benar-benar sulit untuk meninggalkan tempat ini tanpa terdeteksi. Mereka mengikuti robot itu untuk melintasi jalan beraspal logam dan masuk melalui pintu logam tebal. Mereka tiba di ruang logam yang tertutup rapat. Tang Wulin bisa melihat segala macam perangkat jiwa yang kuat di semua sudut ruangan. Ini seharusnya ruang observasi. Tang Wulin dengan tenang duduk di kursi sementara Gu Yue berdiri di dekatnya dengan ekspresi dingin namun tenang, seperti dirinya sebelumnya. Untuk memastikan bahwa ia mempertahankan kondisinya saat ini, Tang Wulin menghabiskan banyak upaya dalam melatihnya kemarin. Tidak butuh waktu lama sebelum bagian dinding dibuka dengan beberapa orang keluar dari dalam. Mereka semua mengenakan pakaian perang dan dipersenjatai dengan senjata jiwa di tangan mereka. Perangkat jiwa di sekitarnya menyala segera dan ditujukan ke Tang Wulin dan Gu Yue. Setiap tindakan mereka yang mencolok akan segera memicu serangan habis-habisan. Orang yang bertanggung jawab tampaknya berusia lebih dari 40 tahun. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berbicara dengan dingin, "Spiriter Su Sengkun, mengapa identitasmu tidak bersamamu?" "Aku meninggalkannya." Tang Wulin berbicara dengan nada datar. Inspektur berbicara dengan ekspresi serius di wajahnya, "Sebagai pejabat tinggi dari Pagoda Roh, saya akan mengambil tindakan disipliner terhadap Anda karena melanggar aturan. Harap perhatikan, dimengerti." Suara Tang Wulin terdengar persis seperti suara Su Sengkun sehingga dia tidak bisa dibedakan dari orang yang dia tiru. Inspektur berbicara, "Saya akan mulai memverifikasi identitas Anda selanjutnya. Silakan lakukan pengenalan sidik jari dan iris." Inspektur lain berjalan mendekat dengan sebuah alat di tangannya ketika dia mengatakan itu. Tang Wulin pernah belajar dari iblis-iblis tua bahwa ia perlu menggunakan metode dengan tingkat keberhasilan setidaknya 60% untuk melakukan infiltrasi sempurna. Kemudian, ia perlu secara bertahap meningkatkan tingkat keberhasilannya melalui pengamatan dan adaptasi selama proses infiltrasi. Saat ini, tidak ada gunanya baginya untuk mengamati lebih lanjut karena dia sudah menghadapi situasi yang membuatnya tidak mungkin untuk memperbaiki tingkat kesuksesannya. Tang Wulin berdiri untuk melakukan pengenalan sidik jari dan iris. Tiba-tiba, dia memeluk Gu Yue, yang berada di sisinya, dengan kecepatan kilat sambil mundur pada saat yang sama. Salah satu tangannya sudah memiliki chokehold di tenggorokan Gu Yue. Perangkat jiwa sistem pertahanan segera bereaksi terhadap situasi dengan menembakkan sinar yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi tubuh Tang Wulin. Pada saat yang sama, Tang Wulin membuat reaksi yang sangat aneh. Dia menarik Gu Yue saat dia melangkah mundur. Dia menggunakan tubuh Gu Yue untuk melindungi dirinya sendiri sementara lapisan cahaya kuning berkabut menyebar langsung untuk menjerat tubuh bagian atas Gu Yue. Sinar yang menembak ke sinar kuning tersebar terpisah.
Tang Wulin menyeret Gu Yue saat mereka mundur ke sudut. Setidaknya, dia tidak harus menghadapi musuh-musuhnya dari keempat arah di posisinya saat ini. Hentikan serangannya atau aku akan membunuhnya. Suara dingin Tang Wulin menggema di seluruh ruangan. Semua serangan berhenti tiba-tiba sementara inspektur juga terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka menangani situasi seperti itu. Di sisi lain, Gu Yue begitu asyik dengan aksi itu sehingga wajahnya dipenuhi dengan kejutan dan ketakutan. Gu Yue adalah trik terakhir Tang Wulin. Tidak ada keraguan bahwa posisi Gu Yue agak tinggi di Spirit Pagoda. Selanjutnya, gurunya adalah wakil guru Pagoda Roh. Setidaknya ada beberapa kepastian dalam menggunakan hidupnya untuk memeras Pagoda Roh. Meskipun tingkat keberhasilannya mungkin bahkan tidak 60%, itu akan dianggap sukses jika Gu Yue bisa bekerja sama dengan baik dengannya. Tang Wulin hanya memiliki rencana ini karena tidak ada peluang lain. Sinar kuning yang mengelilingi tubuh Gu Yue berasal dari torso Bone dari Mountain Dragon King. Dia menggunakannya untuk menyembunyikan identitasnya sehingga dia tidak perlu melepaskan jiwa bela diri dan baju perangnya. "Siapa kamu? Kamu bukan Tuan Spiriter," inspektur berteriak dengan marah. Tang Wulin memberikan ham dingin. "Tentu saja tidak. Tapi kalian semua harus sudah memverifikasi bahwa gadis bersamaku adalah pejabat tinggi Spirit Pagoda Anda. Biarkan aku keluar dari tempat ini, atau aku akan membunuhnya jika tidak. Kita akan binasa bersama sebagai jalan terakhir saya. Anda punya waktu 5 menit. Buka pintunya dan biarkan saya pergi." Petik 2. Inspektur itu berbicara dengan nada dingin yang sedingin es, tidak ada gunanya. Anda tidak dapat melarikan diri. Lepaskan roh cadangan yang disegani, mungkin Anda akan diperlakukan dengan adil saat itu. Cadangan Spiriter, dada Tang Wulin mengencang karena dia tidak mengetahui status Gu Yue jika pihak lain tidak menyebutkannya. Dia tahu ada 4 spiritual besar selain Master Pagoda dan 2 wakil Pagoda Master dari Pagoda Spirit. Dia tidak berharap Gu Yue telah mencapai status cadangan roh di usia mudanya. Meskipun mereka mungkin perlu waktu lebih lama untuk membimbingnya, itu sudah cukup nilainya untuk Pagoda Roh. Dia bahkan lebih bermanfaat bagi situasi Tang Wulin sekarang. Tulang torso Gunung Naga Raja melepaskan keterampilan jiwanya pertahanan naga gunung sementara Tang Wulin memaksa Gu Yue untuk berjalan menuju inspektur. "Berhenti bicara omong kosong. Buka pintunya atau aku akan membunuhnya." Sirene yang menusuk bergema di seluruh benteng Stardow saat ini. Sister Sing yang akan beristirahat tidak punya pilihan selain memeriksa situasi di sini. Dia telah memicu semua peralatan pertahanan darurat internal saat melakukan analisis dengan semua instrumen. Menurut analisis data, perisai pelindung pengganggu musuh memiliki kekuatan 1065, sehingga balok perangkat jiwa biasa tidak bisa menembusnya. Kita harus menggunakan meriam jiwa yang lebih kuat untuk memecahnya, tetapi sandera pasti akan dirugikan. Petik 2. Hasil data yang dianalisis segera diterbitkan. Gunung Naga Pertahanan Tang Wulin sama kuatnya dengan kekuatan defensif Master Roh tipe 7 cincin pertahanan. Dalam hal ini, tidak mungkin untuk membunuh Tang Wulin tanpa menyakiti Gu Yue. Mereka bahkan tidak bisa menggunakan tembakan sniper. Para inspektur dan Tang Wulin berdiri saling berhadapan. Situasi sudah dilaporkan kepada pejabat tingkat tinggi dari benteng Stardow. Sama seperti Tang Wulin telah meramalkan, pihak lawan akhirnya menyerah ketika dia mengoceh dengan niat kuat untuk membunuh sementara Gu Yue dalam penderitaan. Pintu logam terbuka, namun, Tang Wulin perlu menghadapi puluhan meisha yang menutupi seluruh area begitu dia berjalan melewati pintu logam. "Pergi atau aku akan membunuhnya." Tang Wulin tiba-tiba berteriak dengan marah seolah dia histeris. Aura gila yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak seluruh tubuhnya yang bahkan matanya memerah. "Untuk membuat lawan percaya bahwa kamu akan membunuh Sandera, kamu harus terlebih dahulu mengekspresikan kegilaanmu." Ini adalah kata-kata yang digunakan oleh iblis tua ketika mereka mengajarinya kembali pada awalnya. Bab 896, Gagah dengan Kekuatan. Jika lawan melihat Anda ragu, mereka mungkin dapat mengambil inisiatif dan mencari peluang untuk membunuh Anda. Tidak ada keraguan bahwa Tang Wulin akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan semakin lama dia menunggu. Saat dia berbicara, dia melompat dengan Gu Yue di lengannya dan langsung berlari menuju meisha ungu. Tang Wulin berbalik setengah saat dia akan tiba di depan meisha dan mendaratkan tendangan ke bahunya. Ledakan, meisha itu langsung diledakkan oleh tendangan kuatnya dan menabrak meisha di belakangnya. Pengukuran kekuatan, melebihi 150.000 kilogram.
Kerusakan Mesya, 21%. Apakah ini karya manusia? Sudah ada sejumlah besar pejabat tinggi Stardow Fortress berkumpul di platform. Ini adalah pertanyaan yang datang kepada mereka segera ketika mereka menyaksikan kekuatan mengerikan yang dilepaskan oleh Tang Wulin. Mereka mengira sosok itu adalah Su Sengkun, tetapi seluruh tubuhnya memancarkan aura kemarahan. Mereka yakin dia pastilah binatang buas karena tidak ada manusia yang bisa memiliki kekuatan luar biasa. Itu adalah masalah yang penting ketika seekor binatang buas melarikan diri, tetapi roh penjaga cadangan Gu Yuena tidak diragukan lagi bahkan lebih penting. Mesya terpaksa mundur di bawah rentetan Tang Wulin yang berkelanjutan. Jelas, mereka tidak akan pernah menyetujui permintaan Tang Wulin untuk membuka perisai pelindung seluruh Stardow Fortress. Di sisi lain, jauh lebih mudah jika dia hanya berharap untuk melarikan diri. Mereka hanya perlu mengejar dan membunuhnya sesudahnya. Tang Wulin tidak bisa mengatakan di mana dia setelah berlari keluar dari jalan beraspal dengan logam, tetapi dia bisa mengetahui lokasi Great Stardow Forest dan area pinggiran pada umumnya. Dengan demikian, ia tidak akan memiliki masalah dengan orientasinya. Dia berlari melintasi beberapa jalur. Meskipun ada sejumlah besar pembangkit tenaga spirit pagoda di depan dan di belakangnya, Tang Wulin tidak berhenti sejenak. Namun jalur beraspal logam di sini melengkung aneh. Dia akan kehilangan akal sehatnya jika ini terus berlanjut. Tidak ada keraguan bahwa pembangkit tenaga roh pagoda sedang menunggu kesempatan baginya untuk membuat kesalahan atau melelahkan dirinya sendiri sebelum mereka membunuhnya dengan satu pukulan fatal untuk menyelamatkan Gu Yue. Dia tidak bisa mengikuti buku aturan lagi. Tang Wulin berhenti bergerak. Salah satu tangannya terus menyandera Gu Yue sementara dia menghancurkan yang lain ke dinding di belakangnya saat dia berbalik. Raungan naga yang dalam terdengar. Dia mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, tetapi sisiknya tidak bisa dilihat. 100.000 kilogram kekuatan tidak manusiawi menabrak dinding logam. Dinding, diperkuat oleh perisai energi setebal 1 meter, segera melengkung ke dalam dengan suara tabrakan yang luar biasa. Tang Wulin menggunakan sikunya untuk memukulnya sekali lagi. Gelombang kejut dari tabrakan membuat pembangkit tenaga roh pagoda di tempat kejadian bergetar ketakutan. Dia melakukan ini 3 kali, menciptakan lubang besar di belakang punggungnya yang mengungkapkan ruang yang agak terbuka. Dia menarik Gu Yue saat mereka berlari ke dalam lubang tanpa ragu sedikitpun. Dia terus bergerak maju sesuai dengan arah dalam pikirannya. Dia akan segera menerobos dengan kekuatan kasarnya ketika dia tiba di lokasi. Jika spirit pagoda adalah untuk melepaskan perisai energi pelindungnya, Tang Wulin akan segera mengancam kehidupan Gu Yue, sementara dia akan menggunakan kekuatan mengerikannya untuk menabrak dinding sampai hancur dengan kekuatan tanpa perisai energi. Tang Wulin menolak untuk mengakui bahkan ketika perwakilan spirit pagoda menyatakan keinginan mereka untuk membawanya ke pintu keluar. Dia hanya akan menggunakan metode biadabnya dan mencari jalan keluar untuk dirinya sendiri. Ledakan, hanya penyok kecil muncul ketika dia menabrak dinding untuk ke-7 kalinya. Jika dinding dari sebelumnya setebal 1 meter, maka yang ditemukan Tang Wulin ini setidaknya setebal 5 meter. Sama sekali tidak mungkin baginya untuk berlari keluar dari dinding bahkan dengan kekuatannya. Namun, dia tidak terkejut tetapi sangat senang menemukan itu. Sebagai benteng bersenjata, pertahanan terkuatnya tidak diragukan lagi berada di daerah pinggirannya. Mereka sangat mungkin sudah ada di dinding luar. Apa yang harus dia lakukan? Dia punya trik lama di lengan bajunya. Dia masih memiliki cara lain ketika kekuatan mentahnya menjadi tidak berguna. Dia menguatkan tubuh Gu Yue terhadap dirinya sendiri sementara dia melepaskan Golden Dragon Claw kirinya. Dia menekankan cakar itu ke dinding dengan punggung bersandar. Fitur spesial Golden Dragon Claw kanannya adalah Smash, sedangkan fitur spesial Dragon Claw kiri adalah Tear. Cakar Golden Dragon-nya terus merobohkan potongan-potongan logam tebal dan berat di bawah infus kekuatan garis keturunannya yang mengerikan. Kemudian dia melemparkan potongan-potongan itu di pusat kekuatan spirit pagoda yang melingkari mereka dari depan. Hanya butuh beberapa saat sebelum Tang Wulin merobek lubang ke dinding sementara dia dan Gu Yue disembunyikan olehnya. Sementara itu, tidak ada peralatan pengintai yang bisa melihat situasi di dalam dengan jelas lagi. Tang Wulin menggunakan kedua tangannya saat ia meluncurkan Golden Dragon Claws dan Das Gold Dread Claw dengan kekuatan penuh dengan Gu Yue bertindak sebagai perisai di depannya. Dengan paksa, dia berhasil terus menggali jalur yang cukup lebar untuk muat satu orang. Paduan yang digunakan untuk membuat dinding eksterior benteng itu sangat sulit,
tetapi Tang Wulin adalah pandai besi. Dia memiliki pemahaman yang baik tentang logam, dengan demikian, dia bisa membuat tubuhnya dan Gu Yue lebih dalam dan lebih dalam ke dalam lubang sambil mengirim sisa logam ke belakang terus-menerus. Kekuatan-kekuatan roh pagoda tertegun ketika mereka menyaksikan adegan itu. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah Tang Wulin sebenarnya adalah binatang buas? Jika dia adalah orang luar yang menyusup ke lokasi itu, maka dia tidak mungkin memiliki begitu sedikit pengetahuan tentang tempat yang dia perlukan untuk mengadopsi metode tidak beradab seperti itu untuk menerobos dinding. Namun mereka bingung apakah mereka harus menangis atau tertawa bahwa metode biadab seperti itu tampaknya sangat efektif. Tang Wulin merasakan udara segar bertiup di punggungnya, dan dia segera tahu bahwa mereka akhirnya keluar. Dia telah menggali lubang ke dinding lapisan luar benteng dengan paksa. Dari luar, dia bisa melihat bahwa dia berada lebih dari 100 meter di atas tanah. Bibir Tang Wulin tersenyum tipis. Dia telah melarikan diri. Gu Yue menoleh ke samping untuk mencoba mengatakan sesuatu, tapi mulutnya tertutup Tang Wulin. Mereka akan berada dalam kesulitan besar jika Gu Yue berbicara sesuatu yang akan menyebabkan pihak lain menemukan bahwa dia bukan Gu Yue. Begitu banyak pembangkit tenaga spirit pagoda bisa merobeknya berkeping-keping dengan mudah. Saat Gu Yue berteriak kaget, Tang Wulin melompat ke udara dan langsung menuju tanah dengan satu tangan di pinggang ramping Gu Yue. Ketinggian 100 meter bukanlah masalah baginya. Mereka turun sekitar 60 hingga 70 meter sebelum kaki kanannya melangkah ke benteng. Dia melesat maju seperti panah saat dia membawa Gu Yue ke kejauhan dengan kecepatan kilat. Ada total lebih dari 60 Mesya yang datang untuk mereka segera seperti segerombolan lebah. Anehnya, pemimpinnya adalah Mesya merah. Kamu sudah memisahkan diri dari benteng. Lepaskan sandera dan kami akan membiarkanmu pergi. Suara elektronik bergema di udara. Tang Wulin meraung keras, berhenti mengikutiku dan aku akan melepaskan sandera 1 jam kemudian. Apakah kamu pikir aku sangat bodoh untuk percaya bahwa kamu akan menepati janjimu setelah aku melepaskan sandera sekarang? Pergi, aku akan mencabik-cabik tubuhnya dan melemparkanmu potongan-potongan jika kau terus mengikutiku. Tang Wulin mengayunkan tinju kanannya saat dia meraung marah dan melemparkan jaket Gu Yue keluar. Sedikit kesal, Gu Yue mencibir bibirnya, tetapi dia tidak berbicara, seperti yang diperintahkan padanya. Seperti yang diharapkan, pengejar mereka melambat saat melihat jaket. Tang Wulin membawanya saat ia berlari dengan liar dengan kecepatan penuh dalam upaya untuk melarikan diri ke arah yang acak. Menyingkirkan genggaman spirit pagoda bukanlah tugas yang mudah karena memiliki teknologi paling canggih yang tersedia di Federasi, dan radar mereka mampu menjangkau area yang luas. Mereka bahkan dapat meminta bantuan militer dari Federasi. Oleh karena itu, Tang Wulin segera melepaskan jiwa bela diri Kaisar Blue Silver-nya begitu dia membawa Gu Yue ke hutan. Dia mengandalkan koneksi Kaisar Blue Silver dengan tanaman di sekitarnya untuk menyembunyikan aroma dan aura mereka. Pada saat yang sama, Tang Wulin dengan cepat menggali gua bawah tanah di hamparan vegetasi dan terjun bersama Gu Yue. Mountain Dragon Defense diluncurkan saat tanah tersumbat di bagian luar tubuhnya. Tang Wulin mengandalkan sepasang Golden Dragon Claws untuk menggali ke bawah. Dia sudah mengerahkan semua kekuatannya. Hanya perlu beberapa menit sebelum dia sudah menggali 100 meter di bawah tanah. Bab 897. Meskipun sangat canggih, radar mereka yang kuat tidak dirancang untuk mendeteksi sinyal dari bawah tanah, jadi tidak mungkin untuk melacak apapun yang sedalam 100 meter. Gu Yue berbaring di punggung Tang Wulin dengan tangan melingkari lehernya. Dia menggunakan sepasang cakar naga untuk membuka jalan saat dia menggali ke depan dengan cepat. Dia tidak melakukan penggalian secara acak. Bahkan, dia melihat ada sungai di dekatnya tepat ketika dia akan melompat dari benteng sebelumnya. Dia berpikir bahwa pasti ada sungai yang melintasi hutan Great Stardow yang terungkap kemudian karena deforestasi. Sungai itu lebarnya sekitar 100 meter dengan kedalaman yang tidak diketahui. Jadi dia merasa ini adalah jalan keluar terbaiknya. Tidak, kami kehilangan mereka. Lakukan pencarian selimut. Gunakan detektor bawah tanah. Pagoda roh dengan cepat mengelilingi hutan, tetapi semua alat deteksi mereka tidak dapat menemukan tanda-tanda Tang Wulin dan Gu Yue. Seolah-olah mereka menghilang ke udara. Beberapa menit kemudian, pintu masuk gua Tang Wulin ditemukan. Namun, gua bawah tanah sudah disegel, jadi mereka perlu menggali lagi. Lalu, bagaimana mereka bisa menemukan jalan Tang Wulin jika mereka begitu sibuk menggali?
Sudah 15 menit kemudian ketika sejumlah besar alat deteksi bawah tanah bergerak dalam konvoi. Deteksi bawah tanah yang meliputi area puluhan kilometer belum menemukan bentuk kehidupan besar. Tang Wulin dan Gu Yuena tampaknya menghilang ke udara. Suara mendesing. Saat air menderu, Tang Wulin dan Gu Yue menjulurkan kepala mereka hampir bersamaan. Air dingin dan menyegarkan mengalir ke bawah dengan arus dan membawa tubuh mereka bersamanya. Tang Wulin berbalik untuk melihat bahwa benteng Stardow sudah belasan kilometer di belakang mereka. Dia menggali terowongan bawah tanah sampai ke sungai dan mengandalkan aliran air untuk membawanya keluar. Mereka melayang bersama dengan arus dan menjauhkan diri dari keriuhan tanpa terlalu banyak usaha. Tang Wulin menarik Gu Yue ke dalam pelukannya saat dia bertanya dengan lembut, "Apakah kamu kedinginan?" Gu Yue menggelengkan kepalanya. Meskipun dia telah kehilangan ingatannya, hawa dingin masih tidak berpengaruh padanya karena basis kultivasinya tidak berubah. "Ayah, kamu begitu menakutkan sebelumnya. Kamu membuatku takut ketika kamu berteriak pada mereka," Gu Yue berbicara dengan ketidakpuasan. Tang Wulin tersenyum dan berbicara, "Bagaimana mereka percaya bahwa aku akan benar-benar mengancam hidupmu jika aku tidak melakukannya? Tidak apa-apa sekarang, mereka tidak mungkin menemukan kita pada saat ini. Kita akan pergi ke hilir, dan aku akan merias wajahmu ketika kita sedang di darat. Lalu, kita berdua akan ganti baju. Semuanya akan baik-baik saja." Ayah, aku lapar." Gu Yue memeluk lehernya. Pakaian mereka benar-benar basah oleh air, dan Tang Wulin segera merasa dirinya terbakar ketika dia mendekat. Tubuhnya yang muda dan kuat lebih dari yang bisa dia tangani. "Gu Yue, apakah kamu ingat mengapa mereka memanggilmu Gu Yuenan?" Tang Wulin bertanya. Pertanyaan itu terus-menerus mengaburkan pikirannya seperti kabut. Gu Yue menggelengkan kepalanya dalam kebingungan dan memeluknya dengan erat. Mereka terus mengalir ke hilir sejauh 5 hingga 6 kilometer lagi. Tang Wulin membawa Gu Yue ke pantai ketika dia melihat persimpangan jalan raya di dekat tepi sungai. "Ganti ke pakaian kering. Fat, aku akan membawamu makan." Fakta bahwa ia hampir menyebut dirinya sebagai ayah membuat Tang Wulin merasa canggung. "Ayah, aku tidak tahu caranya." Mata besar Gu Yue dipenuhi dengan kepolosan. Sudut bibir Tang Wulin berkedut sekali. Dia tidak tahu bagaimana harus berubah. Pakaian basahnya hampir tidak meninggalkan sosok anggun Gu Yue dalam imajinasi. Tang Wulin merasakan wajahnya memerah saat jantungnya mulai berdetak kencang. "Kau penyihir kecil yang menjengkelkan," Tang Wulin mengerang ketika dia menemukan sudut di pinggir jalan. Memerah, dia membeli satu set pakaian Gu Yue dari gelang penyimpanannya dan kemudian menyerahkannya padanya. Gu Yue tidak terganggu, tetapi memiliki reaksi drastis pada Tang Wulin. "Ayah, apakah kamu panas? Mengapa wajahmu berubah merah?" Gu Yue mengedipkan matanya yang besar saat dia bertanya. Memukul, Tang Wulin mengangkat tangannya dan menamparkan pantatnya yang gagah. "Diam." Petik 2. Gu Yue cemberut bibirnya kesal. Untuk menjaga dirinya agar tidak berperilaku gegabah, Tang Wulin membutuhkan sebanyak mungkin tekadnya yang luar biasa seperti yang ia gunakan untuk menahan rasa sakit menerobos segel Raja Naga Emas. Terlepas dari cinta mereka satu sama lain, dia tidak ingin melakukan apapun pada Gu Yue ketika dia menderita amnesia. Setelah Tang Wulin selesai menggantinya, dia berganti pakaian cepat dengan cepat sebelum menarik Gu Yue ke jalan. Dia kemudian mengeluarkan kendaraan tempur Sekte Tang yang disamarkan sebagai mobil biasa. Dia mengemudi di sepanjang jalan dengan Gu Yue dan meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa. Mereka bisa bergerak lebih cepat dengan kendaraan tempur, dan Tang Wulin segera menemukan bahwa jalan menuju ke timur dengan membaca rambu-rambu jalan. Dia tidak terburu-buru untuk kembali ke kota Shrek, jadi dia berkendara sepanjang jalan ke kota kecil terdekat dengan jalan raya. Keluar dari jalan raya, dia memasuki kota, dan sesampainya di sana, dia menyamar dengan dirinya sendiri dan Gu Yue. "Ayah, kenapa kamu terlihat tua sekarang?" Gu Yue bertanya dengan cemberut ketika dia melihat bahwa Tang Wulin telah menggunakan riasan untuk menua sendiri. Tang Wulin berbicara dengan frustrasi, "Kamu selalu memanggilku, ayah, jadi ini adalah penampilan yang paling alami untukku. Berbicaralah sesedikit mungkin nanti." "Oh, tapi kamu tidak tampan lagi," gumam Gu Yue pada dirinya sendiri. Mereka berdua turun dari mobil dan memasuki sebuah hotel kecil. Dia check-in untuk 2 kamar, sehingga mereka bisa beristirahat sejenak. Ekspresinya berangsur-angsur suram ketika dia menyalakan televisi jiwa di kamar hotelnya.
Dia berharap bahwa stasiun televisi akan menunjukkan segala macam informasi terkait dengan bencana besar di kota Shrek. Tang Wulin telah menenangkan pikirannya setelah mengalami bencana seperti itu, diikuti dengan pertemuannya di Great Stardow Forest. Insiden telah terjadi, jadi sama sekali tidak ada artinya baginya untuk terus berduka. Pertama, dia perlu menghadapi situasi yang dia hadapi saat ini, dan dia harus mencari cara untuk mengubahnya. Tujuan utamanya untuk tinggal di sini adalah menjernihkan pikirannya sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia sangat sadar bahwa alasan dia bisa menenangkan emosinya yang panik adalah karena Gu Yue ada di sisinya. Dia pada saat yang paling ditentukan ketika cinta sejatinya bersamanya. Federasi akan melakukan tugasnya dalam menangani serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di kota Shrek. Parlemen Federal mengumumkan pembubarannya, dan tanggal untuk pemilihan akan ditetapkan. Statistik awal untuk kematian di kota Shrek melebihi 1.200 orang dengan lebih dari 2 juta korban. Kurang dari sepertiga wilayah kota itu telah mengalami kerusakan tak terukur. Akademi Shrek sepenuhnya dimusnahkan sementara markas Tang Sek dihancurkan. Menurut laporan saksi mata dan gambar satelit, Pagoda Roh, yang terletak sedikit lebih jauh dari zona ledakan, akan terkena dampak ledakan jika bukan karena pengorbanan Yang Mulia Laut Dewa Pavilion Shrek Akademi Guru South Doluo dalam memblokir 2 pembunuh gempa peringkat amunisi jiwa tetap. Petik 2. Tentara Federasi telah membentuk regu investigasi untuk menentukan penyebab hilangnya 2 amunisi tingkat tetap milik God Killer. Panglima tertinggi telah menyatakan bahwa mereka pasti akan melakukan apa saja dengan kekuatan mereka untuk menemukan para penyerang. Tragedi mengerikan belum pernah terjadi sebelumnya di benua ini. Tentara sangat berduka mendalam kepada orang yang meninggal. Petik 2. Lulusan Akademi Shrek mengadakan upacara di beberapa tempat di seluruh benua untuk meratapi para siswa dan staf yang secara tragis terbunuh dalam serangan itu. Sekte Tang telah menyatakan perang terhadap Sekte Roh Kudus. Namun, Sekte Tang menderita kerugian besar kali ini menurut sumber kami di dalam. Markas besar mereka mengalami pukulan berat dengan setidaknya 4 kepala cabang dibunuh. Sementara Aula Doluo-nya keberadaan guru masih belum diketahui. Reporter kami sedang menindaklanjuti informasi terbaru saat ini. Petik 2. Kultus Roh Kudus menyatakan bertanggung jawab atas serangan teroris ini, tetapi kultus itu tidak mengungkapkan dirinya sampai saat ini. Stasiun menyerukan kepada publik untuk segera melapor ke kantor distrik lokal Anda jika Anda melihat sesuatu yang mencurigakan. Ada desas-desus bahwa amunisi Soul Rank tetap God Killer peringkat ketiga telah hilang sama seperti 2 lainnya. Jika ini benar, kota mana yang akan menjadi target God Killer berikutnya? Apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah federal? Segala macam informasi kacau terus-menerus disiarkan melalui saluran televisi jiwa. Saat dia menonton televisi, Tang Wulin tidak menyadari bahwa dia mengepalkan tangan dengan begitu erat sehingga kukunya menggali di telapak tangannya. Dia masih berharap bahwa semua yang terjadi adalah ilusi. Dia berharap semuanya seperti mimpi yang diciptakan oleh iblis selama ketika mereka masih di Pulau Iblis dan bahwa ini hanyalah mimpi buruk. Namun kenyataannya semua itu ada di sana sebelum dia. Tidak ada keraguan bahwa ini bukan hanya mimpi buruk. Ketika ia melihat 2 kawah yang dalam di tanah dan sisa-sisa kota Shrek di televisi, Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi meneteskan air mata dari matanya. 1.200 orang tewas. Itu adalah 1.200 makhluk hidup namun mereka dibunuh tanpa berpikir. Kota nomor 1 di benua itu. Kota yang tidak pernah tidur dan akademi dengan sejarah lebih dari 20.000 tahun lenyap begitu saja. Musuh itu licik dan kejam. Tang Wulin tetap tak bergerak untuk waktu yang lama setelah dia mematikan televisi. Dia duduk di sana dan menenangkan emosinya ketika dia menganalisis informasi yang baru saja dia terima. Bab 898. Dilihat oleh situasi saat ini, kota Shrek telah menderita kerugian besar. Akademi Shrek hampir hancur total. Markas Tang Sekte juga hancur total. Kerusakan yang mereka derita tidak terhitung. Dari situasi saat ini, tidak ada laporan tentang rekan-rekannya. Kultus Roh Kudus. Bisakah Roh Kudus berkultus berhasil meluncurkan serangan seperti itu sendiri? Apakah militer tidak melakukan apa-apa? Apakah amunisi jiwa tetap peringkat 12 yang mudah dicuri? Pihak-pihak yang terlibat dalam ini pastilah lebih dari sekadar sekte penguasa jiwa jahat. Pasti ada lebih dari sekadar memenuhi mata. Keberadaan Shrek City selalu menjadi wildcard di Federasi. Namun, Federasi tidak berani melakukan apapun terhadap kota Shrek. Bagaimanapun,
statusnya dihormati dengan baik. Dilihat oleh ledakan hebat saat ini, Federasi sebenarnya memiliki sarana untuk melawan Shrek dengan senjata pamungkas mereka. Hanya saja mereka tidak punya cara untuk melakukannya. Mungkinkah insiden ini dilakukan oleh Federasi yang bermaksud untuk menyingkirkan Shrek dengan nama penguasa jiwa jahat? Mungkin, seseorang dari Federasi telah bekerja sama dengan penguasa jiwa jahat untuk menghancurkan kota Shrek. Kultus Roh Kudus tidak akan keberatan bahkan jika pot kamar ini dikaitkan dengan mereka. Mereka seperti tikus yang berlari menyeberang jalan. Tujuan beberapa orang sudah tercapai. Tanpa pengaruh Akademi Shrek di benua itu, jelas lebih mudah bagi orang-orang yang ambisius ini untuk mencapai keinginan mereka. Namun, Tang Wulin tidak memiliki pengetahuan tentang situasi saat ini. Bagaimanapun, dia tidak memiliki banyak minat dalam politik. Sekte Tang juga menderita pukulan destruktif. Jelas, seperti Akademi Shrek, Tang Sekte ditakuti oleh orang-orang yang berkuasa. Tragedi ini lebih dari yang terlihat. Bagaimana dengan Pagoda Roh? Sekte Tang, Akademi Shrek, dan Pagoda Roh adalah organisasi bergengsi yang setara. Mengapa Tang Sekte dan Akademi Shrek hancur total, tetapi bukan Pagoda Roh? Markas mereka tanpa cedera meskipun sangat dekat dengan tempat terjadinya tragedi. Dari perspektif menjadi ancaman bagi Tuan Jiwa Jahat, Pagoda Roh lebih dari ancaman daripada Tang Sekte. Paling tidak, itulah yang terjadi dalam kekuatan mereka yang ditunjukkan. Jumlah dan kekuatan para penguasa jiwa dari markas Pagoda Roh tentu saja melebihi jumlah Tang Sek. Namun, amunisi Soul tetap God Killer kedua tidak mengenai spirit Pagoda tetapi mendarat di markas Tang Sek. Apakah ada motif tersembunyi di balik semua ini? Meskipun Tang Wulin tidak berpikir Pagoda Roh akan bersekongkol dengan tuan-tuan roh jahat, masih ada kemungkinan kecil. Karena itu, Pagoda Roh saat ini tidak dapat dipercaya. Inilah mengapa dia tidak menyatakan identitasnya di hutan Great Stardow. Saat ini, tidak ada yang tahu bahwa Shrek Seven Monsters masih hidup. Dalam keadaan seperti itu, pasti lebih baik bagi mereka untuk berada dalam bayang-bayang daripada membocorkan kehadiran mereka. Kultus Roh Kudus jauh lebih kuat dari yang mereka duga. Pada tengkorak raksasa yang muncul hari itu, setidaknya ada satu tuan jiwa jahat yang memiliki basis kultivasi yang hampir setara dengan Atlas Douluo. Selain itu, setelah mereka meluncurkan serangan teroris yang merusak, semua bukti kemungkinan besar hancur dalam ledakan besar. Akan sulit bagi mereka untuk menyelidiki. Bahkan jika mereka berhasil menemukan bukti yang memberatkan, mereka saat ini sendirian dan tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah menjernihkan pikirannya, Tang Wulin tahu satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah bersabar. Apa yang dia butuhkan bukan hanya kekuatannya tetapi juga kekuatan pendukung di belakangnya. Dia membutuhkan tim yang bisa dia andalkan untuk melawan tuan-tuan roh jahat. Tang Wulin perlahan membuka matanya dan berjalan ke jendela. Meskipun dia telah meminta 2 kamar, dia saat ini berada di kamar yang sama dengan Gu Yue. Gu Yue meringkuk di tempat tidur dan tertidur lelap untuk waktu yang lama. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh selimut. Rambutnya yang panjang terurai di atas tempat tidur, dan bulu matanya yang panjang melingkar di pipinya. Dia secantik boneka berukuran besar. Tang Wulin meliriknya dan segera merasa nyaman. Dia kembali menatap keluar jendela. Dia mengambil komunikator jiwanya perlahan dan menyalakannya. Dia memutar nomor. Tang Wulin merasakan kegugupan yang tidak bisa dijelaskan. Jika nomor ini tidak dapat dihubungkan, itu akan berdampak buruk baginya. Panggilan ini akan menjadi indikator yang menentukan apakah dia benar-benar sendirian. Wulin, sebuah suara yang agak cemas datang dari gagang telepon. Ketika Tang Wulin mendengar suara itu, dia sedikit terkejut. Dia menarik napas dalam-dalam, tapi suaranya masih bergetar di luar dirinya sendiri. Xinglan, aku baik-baik saja. Ujung penerima lainnya terdiam. Tepat ketika Tang Wulin takut akan yang terburuk, sebuah sorakan yang memekakkan telinga tiba-tiba datang dari penerima. Air mata segera mengalir di pipi Tang Wulin. Dia mendengar suara mereka. Keributan suara termasuk Ye Xinglan, Xie Xie, Yuanen, Su Xiaoyan, dan Su Lixi. Semua orang ada di sana. Meskipun suara mereka sedikit histeris karena kegembiraan mereka, Tang Wulin masih bisa memilih suara masing-masing. Itu mereka, itu benar-benar mereka. Mereka semua hidup, mereka semua baik-baik saja. Petik 1. Tang Wulin merasa dirinya tersedak dan kehilangan kata-kata. Mereka jelas merupakan orang-orang yang selamat dari bencana. Kakak laki-laki,
Kakak, Xie berteriak dan berteriak melalui gagang telepon. Tang Wulin menggerutu sebagai jawaban. Dia berhasil menekan emosinya dan mendapatkan kembali kemampuannya untuk berbicara. Kakak laki-laki, di mana kamu? Apakah kamu benar-benar hidup? Aku tidak bermimpi, kan? Suara Xie bergetar. Tang Wulin bisa merasakan kegembiraan dalam suaranya saat ini. Aku masih hidup, aku baik-baik saja. Gu Yue menyelamatkanku. Token yang dia berikan kepadaku telah membawanya ke sisiku tepat pada waktunya. Kemudian, kami diangkut bersama ke tempat yang jauh. Aku baik-baik saja sekarang, aku sedang berada di sebuah kota kecil sekitar 200 km jauhnya dari kota Shrek. Aku bahkan tidak tahu nama kota ini. Bagaimana dengan kalian? Di mana kalian sekarang? Apakah semua orang baik-baik saja? Ye Xinglan mengambil komunikator jiwa dari Xie. Kita semua baik-baik saja, kita di surga Do City sekarang. Yang mulia Roh Kudus Douluo juga baik-baik saja. Tapi, emosinya adalah, Douluo Roh Kudus. Tubuh Tang Wulin bergetar. Itu benar, Roh Kudus Douluo sepertinya pingsan tempo hari. Dia masih hidup. Dengan Hyper Douluo yang hidup, segalanya lebih baik dari yang dia harapkan. Namun, ketika dia berpikir tentang hubungannya dengan Yunming, Tang Wulin merasakan jantungnya terkilir. Dia membayangkan menempatkan dirinya di sepatunya. Jika sesuatu terjadi pada Gu Yue, berapa banyak rasa sakit yang akan dia alami. Hibur yang mulia dulu, aku akan bertemu dengan kalian sesegera mungkin. Juga, Xinglan, jangan hubungi siapapun untuk saat ini, termasuk Tang Sek. Akademi ini sudah selesai, tapi kita harus kuat. Sebagai pengingat kata-kata terakhir Pavilion Master, kita adalah harapan terakhir dari Akademi. Akankah Akademi hanya memiliki harapan jika kita baik-baik saja dan hidup? Sekarang, kita harus melindungi diri kita terlebih dahulu, apakah Anda mengerti? Tidak memperlihatkan identitas Anda, yang terbaik adalah menyamar setiap saat. Petik 2, ya, saya pikir juga begitu, kata Ye Xinglan. Kami memiliki penyamaran kami sebelum kami datang ke Heaven Do City, tapi kami tidak menghubungi siapapun. Suatu hari, kami pikir kami melihat Gu Yue muncul, tetapi kami tidak yakin apakah Anda dihancurkan oleh amunisi jiwa tetap atau jika Anda masih hidup. Itu sebabnya kami telah menunggu sejak kami datang ke sini. Wulin, silakan datang. Kami menunggu Anda. Harap berhati-hati. Petik 2. Tang Wulin memperhatikan bahwa Ye Xinglan yang selalu tenang dan stabil sekarang tampak kesakitan. Oke, tunggu aku. Aku akan pergi secepat mungkin. Tetap berhubungan. Tang Wulin mengakhiri panggilan dan menghapus air mata di wajahnya. Dia menghela nafas panjang. Setidaknya rekan-rekannya masih hidup. Pada saat ini, berita apa yang bisa lebih indah dari itu? Perlahan-lahan, sebuah rencana terbentuk di benaknya. Dia akan bertemu dengan teman-temannya terlebih dahulu, lalu menemukan cara untuk menyembuhkan Gu Yue. Setelah itu, dia akan mencari kesempatan untuk mengembalikan Shrek. Dia harus menggunakan semua sumber daya yang dimilikinya. Heaven Do City akan menjadi tempat yang kondusif. Dia memegang komunikator jiwanya. Setelah ragu sesaat, dia mematikannya. Dua orang muncul di benaknya ketika dia memikirkan siapa yang bisa dia cari pertolongannya pada jam ini. Salah satunya adalah Master Sekte Tubuh Sekte dan Guru, sementara yang lain secara alami Master Paman Divine Craftsman-nya. Meski begitu, dia tidak terburu-buru untuk menghubungi mereka. Dia memutuskan untuk menunggu sampai dia mencapai Heaven Do City. Selain itu, Sekte Roh Kudus tanpa ampun, karenanya, pamannya mungkin tidak berada dalam situasi yang paling aman. Dia adalah satu-satunya pengrajin surgawi di benua itu. Meskipun dia mungkin tidak menjadi ancaman langsung terhadap kultus Roh Kudus, dia masih bisa menghasilkan baju perang 4 kata. Tang Wulin kembali ke tempat tidur. Ketika dia berbaring di tempat tidur, kelelahan langsung menguasai seluruh tubuhnya. Namun, itu bukan kelelahan fisik, tetapi mental. Dia hanya merasa lebih baik setelah dia memeluk Gu Yue melalui selimut. Dia segera tertidur lelap. Keduanya bangun keesokan harinya. Sudah pagi. Mereka makan beberapa makanan, kemudian mengendarai Tang Sek Combat Vehicle. Mereka melaju di sepanjang jalan. Tang Wulin telah melihat alat navigasi pada kendaraan. Dia memilih rute yang memiliki sedikit jalan memutar dan berada di arah yang berlawanan dari kota Shrek. Dia menuju ke Heaven Do City. Pada saat ini, dia tidak sanggup bersikap ceroboh. Bab 899, 7 monster, merakit.
Sepanjang perjalanan mereka, para mesya terbang melewati kepala mereka sebanyak 6 kali. 3 pesawat tempur terbang melewati mereka juga. Tak terbayangkan betapa tegangnya situasi di sekitar kota Shrek. Ledakan hebat telah menyentuh kehidupan banyak orang. Seluruh populasi di benua itu sangat takut sehingga mereka bahkan takut pada bayangan mereka sendiri. Tang Wulin akhirnya melaju ke kota Heaven Dou saat senja. Dia menghubungi Ye Xinglan lagi dan akhirnya bertemu dengan semua orang di sebuah hotel kecil yang terpencil. Yang lain hampir bergegas mendekatinya. Semua orang memberinya pelukan. Su Xiaoyan dan Su Lizhi menangis terseduh-seduh. Semua orang tahu bahwa jika bukan karena Tang Wulin datang untuk menyelamatkan mereka pada hari itu dan menerima pukulan dari amunisi jiwa tetap yang kuat yang pangkatnya tidak diketahui, mereka semua akan mati. Saat itu, Tang Wulin tidak tahu bahwa Gu Yue akan muncul untuk menyelamatkannya. Kamu akhirnya kembali. Jika kamu kembali, aku juga bisa bebas dari tanggung jawab yang berat ini. Kapten, selamat datang kembali ke tim, Ye Xinglan berkata dengan tulus kepada Tang Wulin. Ya, mereka adalah pasukan Shrek, sinar harapan terakhir untuk Akademi Shrek. Selain itu, mereka adalah generasi Shrek Seven Monsters saat ini. Mereka tidak bisa mengelak dari tanggung jawab menghidupkan kembali Shrek. Ayah, siapa mereka? Pada saat ini, suara yang agak membingungkan datang dari belakang Tang Wulin. Suasana yang sebelumnya agak suram segera berubah. Gu Yue menjulurkan kepalanya dari belakang Tang Wulin. Kakak laki-laki, apa ini? Permainan peran. Xie tergagap. Tang Wulin menarik Gu Yue dengan tangannya ke sisinya. Dia tersenyum pahit, apakah Anda pikir saya memiliki mood untuk bermain peran? Gu Yue telah membantu saya memblokir ledakan besar itu. Saya bahkan tidak yakin apa yang terjadi selama waktu itu. Ketika kami sadar kembali, ia kehilangan ingatannya. Kemudian, dia terus memanggil saya, ayah. Petik 2. Kehilangan ingatannya. Dia Gu Yue. Bukankah dia Naer? Su Xiaoyan berhenti menangis untuk sementara dan menatap Gu Yue. Tang Wulin tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia secara singkat menceritakan peristiwa yang terjadi setelah dia bertemu Gu Yue, dan bagaimana dia mengenalinya sebagai Gu Yue meskipun dia tampak seperti Naer sekarang untuk teman-temannya. Xie mencoba pertanyaan, Gu Yue, apakah kamu tahu siapa aku? Selain Tang Wulin, dia dan Su Xiaoyan sudah lama mengenal Gu Yue. Aku tidak. Gu Yue menggelengkan kepalanya, dia bingung. Ye Xinglan, yang selalu kuat, memiliki mata memerah. Itu semua karena dia ingin menyelamatkan kita. Apa yang kita lakukan dengan kondisinya saat ini? Bisakah dia dirawat? Tang Wulin tersenyum pahit dan berkata, saya tidak tahu. Setelah kami keluar dari bahaya, saya memilih untuk datang dan bertemu kalian. Kita harus memikirkan cara untuk merawatnya setelah ini. Masalahnya adalah, aku juga tidak yakin apakah kita bisa dengan kondisinya seperti ini. Biarkan aku melihatnya, sebuah suara yang sangat serak terdengar. Seseorang keluar dari ruang dalam. Ketika Tang Wulin melihatnya, dia hampir tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Yali telah berubah, penampilan luarnya telah berubah sepenuhnya. Dia tampak sangat dehidrasi. Wajahnya terlihat pucat dan tidak memiliki vitalitas. Dia kurus sampai ke tulang. Wajah cantik awalnya yang tak tertandingi bahkan tampak layu. Rambutnya yang panjang sekarang putih keabu-abuan. Seolah-olah dia menjadi tua dalam semalam. Yang mulia, Anda, Tang Wulin menatapnya dengan kaget. Yali terhuyung sedikit saat berjalan. Dia perlahan-lahan berjalan ke Tang Wulin dan menggelengkan kepalanya ke arahnya. Matanya merah dan tak bernyawa. Dia mengangkat tangannya, yang bersinar dengan cahaya putih lembut, dan dengan ringan menekannya ke dahi Gu Yue. Hal paling mengerikan yang bisa terjadi pada seseorang adalah mati di dalam. Tanpa ragu, hati Roh Kudus Douluo telah mati bersama dengan Atlas Douluo. Di tengah lingkaran putih yang dilepaskan oleh Yali, Gu Yue tampak bingung dan bingung. Namun, jelas bahwa dia tidak merasakan apa-apa. Setelah beberapa saat, Yali perlahan menarik tangannya. Dia sedikit cemberut. Kondisinya cukup unik, tidak ada kelainan pada fungsi tubuhnya. Laut jiwanya pasti menderita semacam pukulan yang menyebabkan kerusakan sel-sel otaknya. Ini telah menyegel ingatannya yang membuatnya dalam keadaan kehilangan ingatan. Petik 2. Tang Wulin bertanya dengan cemas, bisakah kondisinya disembuhkan? Yali menjawab, itu tidak mudah. Organ tubuh manusia yang paling rumit adalah otak. Otak adalah entitas yang sangat misterius. Menurut penelitian Federasi, ada terobosan terbatas mengenai otak manusia,
dan tidak mungkin kita bisa tahu semua rahasianya. Yang paling bisa kita lakukan adalah membagi otak menjadi beberapa wilayah sederhana. Tapi, tidak ada definisi yang jelas mengenai wilayah ini. Itu juga salah satu bidang penelitian teknologi jiwa yang lebih penting. Kita harus memperlakukannya dengan bijaksana, jika tidak, kita mungkin melukai sel-sel sarafnya dalam proses dan menyebabkan kerusakan permanen pada dirinya. Petik 2. Setelah mendengar kata-katanya, Tang Wulin tidak bisa menahan nafas dingin. Orang di depannya ini adalah guru jiwa sistem pemulihan terbaik saat ini di benua itu. Jika dia mengatakan bahwa kondisi Gu Yue rumit, maka itu benar-benar rumit. Ketika dia melihat kulit Tang Wulin yang berubah, Yali berkata, "Jangan khawatir, bukan seolah-olah tidak ada yang bisa kita lakukan mengenai kondisinya. Secara umum, ketika kita dihadapkan dengan kondisi seperti itu, kita hanya perlu menemukan yang cocok surga dan harta bumi untuk membantunya memperkuat fungsi tubuhnya. Ini termasuk saraf otaknya juga. Kami akan memperkuat daya tahan tubuhnya untuk menghilangkan faktor patogen untuk mengembalikan otaknya menjadi normal. Secara alami, ingatannya akan pulih. Satu-satunya surga dan harta karun bumi yang muncul di benak yang dapat mengobati kondisinya disebut Velvet Sky Ridge Chrysanthemum. Ini sangat langka, dan kita membutuhkan satu yang setidaknya 10.000 tahun. Jika Shrek masih ada, kita bisa menggunakan sumber daya akademi untuk mencari itu, tapi sekarang, saat dia mengatakan ini, tatapannya langsung menjadi gelap. Semua orang terdiam, hati semua orang sepertinya terbebani oleh balok timah tebal. Shrek tidak ada lagi, akarnya tidak lagi. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam, "Yang mulia, kita pasti akan membangun kembali Shrek dan mendapatkan kembali kejayaan Shrek di benua itu. Aku janji." Yali sedikit mengangguk, tetapi kepahitan muncul di wajahnya. "Masa depan tergantung pada kalian semua. Aku akan mendukungmu dengan semua yang kumiliki." Setelah dia mengatakan ini, dia berbalik dan kembali ke kamar. Dia tetap hidup sudah menunjukkan tekadnya yang besar. Dia berpegang pada harapan melihat Shrek dibangun kembali dan juga memenuhi keinginan terakhir dari Atlas Douluo. Sebagai Master Pavilion Dewa Laut, Yun Ming menyaksikan kehancuran Akademi Shrek. Rasa sakit yang dia alami tidak bisa dipahami. Jika bukan karena dukungan yang dia miliki dari pemikiran untuk memenuhi keinginan terakhirnya, Yali sudah akan mengikutinya ke dunia bawah. Beludru Sky Ridge Chrysanthemum. Tang Wulin menarik tangan Gu Yue. Semangatnya ditentukan. Harta langit dan bumi ini akan ditemukan cepat atau lambat. Dia pasti akan menyembuhkan Gu Yue. Dia saat ini menjadi tulang punggung untuk grup. Tidak peduli apa, dia tidak bisa diam. Shrek ditinggalkan dengan kekuatan kecil mereka sekarang. Sebagai kapten, dia tidak bisa menghindar dari memikul beban besar dan harapan Shrek ini. Semua orang, dapatkan pegangan. Langit belum jatuh pada kita. Shrek masih memiliki kita. Karena Akademi telah memilih kita sebagai Shrek Seven Monsters saat ini, itu berarti bahwa kita cukup mampu. Masa depan Shrek tergantung pada kita sekarang. Ini adalah tanggung jawab dan tugas kita. Akademi telah membina kita, dan kita bangga menjadi bagian dari Akademi. Dalam hatiku, Shrek selamanya adalah Akademi terbaik di dunia. Terlepas dari berapa lama, kita harus maju, dengan berani. Kita harus bangkit kembali dari tempat kita terjatuh. Petik 2. Ye Xinglan menanam kakinya dengan kuat di samping Tang Wulin. Dia berkata dengan suara rendah, "Wulin, beritahu kami. Apa yang harus kita lakukan mulai sekarang?" Tang Wulin menurunkan suaranya dan berkata, "Situasi saat ini di luar sangat rumit. Akademi telah dihancurkan dan Kongres Federal dibubarkan. Benua saat ini dalam keadaan kacau. Dalam situasi ini, kita tidak bisa mengandalkan atau mempercayai orang lain. Ketika saya masih kecil, ayah saya mengatakan sesuatu sekali, dan saya masih mengingatnya dengan jelas seolah-olah itu kemarin. Dia mengatakan bahwa seorang pria hanya dapat mengandalkan dirinya sendiri seumur hidupnya. Saya sangat percaya itu. Sekarang, orang yang dapat kita percayai dan andalkan sepenuhnya adalah diri kita sendiri." Petik 2. Bab 900, Guru. Aku tidak takut mati, tetapi kita semua adalah benih dari Akademi. Kita tidak dapat dengan mudah mengungkapkan diri kita pada saat-saat seperti ini. Semua orang berpikir bahwa kita telah mati bersama dengan Akademi. Itulah satu-satunya keuntungan kita untuk saat ini. Kami masih dalam kegelapan. Jadi, untuk saat ini, saya telah memutuskan untuk berbaring sebentar dan tidak menghubungi siapapun.
Kami akan mengamati situasi tanpa melakukan apapun terlebih dahulu, setidaknya sampai semuanya beres di luar, maka kita akan mulai menyusun strategi. Pada saat yang sama, kita harus menganalisis orang-orang yang dapat kita percayai, dan mereka yang dapat kita minta bantuan. Kita juga harus mengamati siapa yang paling diuntungkan dari bencana besar ini. Petik 2. Aku tidak percaya bahwa roh pemujaan Roh Kudus mampu mencuri 2 amunisi jinak tetap tingkat God Killer dan memecat mereka di dalam kota Shrek. Pasti ada kekuatan lain yang membantu mereka. Setidaknya kita harus menemukan target. Setelah kita memiliki target kita bisa membuat persiapan yang lebih baik. Sementara kita merendahkan diri, kita juga harus meningkatkan kekuatan kita dan menyelesaikan peningkatan ke peringkat 2 kata Master Armor Tempur. Hanya ketika kita berada di peringkat seperti itu akan kita memiliki kekuatan untuk melindungi diri kita sendiri. Petik 2. Saat Tang Wulin menyatakan pikirannya, dia tidak berniat membahasnya dengan teman-temannya. Demokrasi tidak dibutuhkan sekarang. Mereka membutuhkan seseorang yang tegas untuk memimpin mereka maju. Tanpa ragu, Tang Wulin adalah satu-satunya yang mampu melakukan ini. Setelah mereka mendengar kata-katanya, mata semua orang berkaca-kaca. Mereka memiliki tujuan mereka sekarang dan tugas yang ingin mereka capai. Setidaknya mereka tidak lagi merasa kehilangan total. Di mana kita harus bersembunyi? Tanya Yue Zhengyu. Tanpa ragu, hotel kecil yang mereka tinggali saat ini tidak cocok. Mereka bahkan tidak bisa memperbaiki perlengkapan perang mereka menjadi peringkat 2 kata di sana. Mereka membutuhkan sumber daya dan tempat yang sepi untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Tang Wulin menjawab, aku akan memikirkan sesuatu. Ketika dia mengatakan ini, dia mengeluarkan komunikator jiwanya sendiri dan memutar nomor. Ini adalah orang pertama yang dia hubungi selain temannya. Wulin, sebuah suara yang agak tergesa-gesa datang dari ujung lain dari komunikator jiwa. Air mata segera datang ke mata Tang Wulin ketika mendengar suara ini. Dia berhasil menekan emosinya yang melonjak ketika dia dengan lembut menjawab, Guru. Ya, orang pertama yang ia pilih untuk dihubungi adalah salah satu gurunya. Orang itu adalah Master Sekte saat ini dari Sekte Tubuh Douluo Muye. Muye berkata dengan tergesa-gesa, di mana kamu? Apakah kamu baik-baik saja? Shrek, Tang Wulin tersenyum pahit. Guru, aku baik-baik saja. Di mana kamu? Juga, apakah pamanku baik-baik saja? Ketika dia mendengar pertanyaan Tang Wulin, Muye segera terdiam. Tuan pamanmu adalah... Jantung Tang Wulin menegang. Apakah sesuatu terjadi padanya? Apakah semuanya berubah seperti yang dia harapkan? Dia telah mengantisipasi bahwa kultus Roh Kudus tidak akan meninggalkan tuan pamannya, satu-satunya pengrajin surgawi di benua itu karena mereka cukup berani untuk meletakkan tangan di Shrek dan Sekte Tang. Muye menjawab, untungnya, aku ada di sisinya. Kami berlari cukup cepat, dan dia masih hidup, tetapi luka-lukanya sangat serius. Tubuhnya diserang oleh roh gelap tuan roh jahat, dan dia saat ini koma. Kami di pegunungan di pinggiran kota Heavendow. Ada tempat persembunyian body sect di sini. Petik 2. Setelah Tang Wulin mendengar kata-kata Muye, dia menghela nafas lega. Setidaknya tuan pamannya masih hidup. Tang Wulin menyipit sedikit. Guru, bisakah kamu memberi saya alamat? Kami akan pergi. Muye berhenti, sepertinya memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia berkata, Wulin, Anda harus membuktikan identitas Anda kepada saya terlebih dahulu. Anda berada dalam daftar resmi korban, Anda tahu. Tang Wulin berkata, tentu saja. Bagaimana saya harus membuktikan diri? Muye bertanya, apa peringkat tempat Anda saat ini? Tang Wulin menjawab, peringkat Saint Craftsman. Saya baru saja mencapai peringkat ini ketika saya belajar di bawah Anda dan Paman Master di Heavendow City. Pada saat yang sama, saya belajar bagaimana mengontrol energi tubuh saya dengan hati-hati hingga ke setiap serat otot saya dari Anda. Anda sudah mengajari saya bahwa ketika saya bisa mengendalikan tubuh saya di tingkat sel, maka saya benar-benar menguasai teknik rahasia body sect. Petik 2. Wah, Muye tampaknya telah menghela nafas panjang. Baiklah, saya juga akan membuktikan identitas saya kepada Anda. Saat itu, ketika kami bepergian ke Star Luo Empire, saya meletakkan dasar yang kuat untuk Anda selama 49 hari latihan dasar. Petik 2. Ujung bibir Tang Wulin sedikit berkedut. Guru, tolong beritahu saya alamat Anda. Kami akan bergegas secepat mungkin. Baik. Petik 2. Muye memberinya alamat dan rute yang harus mereka ambil.
Tang Wulin mengakhiri panggilan dan menghela nafas lega. Beberapa orang yang bisa dia percayai saat ini adalah guru dan pamannya. Guru Mu Chen sudah di kota Shrek sejak awal, tetapi nasibnya tidak diketahui. Oleh karena itu, orang pertama yang dia pikir untuk dihubungi adalah Mu Ye dan Zhen Hua. Setelah mengakhiri panggilan dengan Mu Ye, dia segera memutar nomor lain. Ketika dia memutar nomor ini, tangannya sedikit gemetar. Nada dering berdering sekitar 5 kali, tetapi tidak ada yang mengangkat. Hati Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi tenggelam ke dasar lembah. Tepat ketika dia akan mengakhiri panggilan, panggilan itu tiba-tiba terhubung. Siapa ini? Suara rendah dan serak datang dari ujung sana. Ketika Tang Wulin mendengar suara ini, tubuhnya bergetar hebat. Dia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya sendiri. Dia segera mulai terisak. Guru, Wulin. Suara di ujung lainnya segera mengangkat 1 oktav. Wulin, kamu masih hidup. Kamu di mana? Suara nyaring itu bahkan bisa didengar oleh teman-teman Tang Wulin di sekitarnya. Ya, suara ini milik Mu Chen. Dia adalah pengrajin suci dari generasi yang membawa Tang Wulin ke jalur luas dunia penempaan. Guru, ini aku. Aku masih hidup. Aku sudah melarikan diri. Sulit untuk dijelaskan. Senang kamu baik-baik saja. Di mana kamu? Napas Mu Chen jelas sangat gelisah. Setelah napasnya yang berat berlanjut selama beberapa detik, dia berhasil menenangkan emosinya. Aku di Heaven Dou City. Aku ingin mencari pamanmu, tetapi sehari sebelum kemarin, markas asosiasi pandai besi di Heaven Dou City sedang diserang dan pamanmu hilang. Ini kekacauan di markas kanan sekarang. Saya mengambil alih perintah pribadi. Tetapi jangan datang ke sini. Tidak ada jaminan keselamatan dimanapun Anda berada sekarang. Kami akan berbicara lebih banyak ketika hal-hal diselesaikan pada bagian saya. Anda harus pergi mencari tempat untuk sembunyikan duluan. Senang kau baik-baik saja. Yang penting, jangan khawatir. Kakak perempuanmu dan aku tidak terluka. Aku membawanya kembali ke Issa City sebelum ini, dan kami cukup beruntung terhindar dari ini bencana. Petik 2. Akhirnya, ada kabar baik. Tang Wulin menghela nafas lega. Seluruh tubuhnya rileks. Baiklah, guru, kamu juga berhati-hati. Tang Wulin mengakhiri panggilan dan terengah-engah. Dia secara naluriah melanjutkan untuk memutar nomor lain, tetapi Ye Xinglan meraih dan menghentikannya. Wulin, tenang. Jantung Tang Wulin bergetar dan dia berhenti menelepon. Tanpa ragu, semakin banyak orang yang mereka hubungi, semakin tinggi kemungkinan mereka terungkap. Dia meletakkan komunikator dan mematikannya. Maaf, aku terlalu bersemangat. Dalam situasi mereka saat ini, mereka tidak akan pernah terlalu berhati-hati. Kita akan beristirahat untuk hari ini dan berangkat besok. Kita akan pergi mencari guruku dan paman tuan dulu dan menetap di sana. Kemudian, kita akan meminta Yang Mulia Roh Kudus Douluo untuk melihat paman tuanku dan lihat apakah dia bisa memperlakukannya. Jika itu adalah invasi oleh roh-roh jahat, Roh Kudus Douluo harus memenuhi syarat untuk bertarung melawannya. Malam berlalu tanpa banyak bicara. Pagi-pagi keesokan paginya, mereka makan sarapan dan melanjutkan perjalanan dengan diam-diam. Kendaraan tempur Sekte Tang Wulin bisa membawa 8 penumpang dalam keadaan normal. Dengan tambahan Roh Kudus Douluo Yali saat ini, ada 9 dari mereka secara total, jadi agak sempit. Mereka tidak punya pilihan selain menekan beberapa gadis yang lebih kurus di belakang. Semua orang diam sepanjang perjalanan. Pukulan dari insiden baru-baru ini terlalu besar untuk mereka semua. Mereka bahkan tidak berani berpikir tentang para guru yang telah mengajar mereka dan teman-teman mereka dengan siapa mereka memiliki kelas bersama sebelum ini. Untungnya, mereka setidaknya memiliki pilar dukungan spiritual. Orang yang mereka cintai masih berada di sisi mereka. Roh Kudus Douluo Yali adalah satu-satunya pengecualian. Dia duduk di dalam kendaraan dan melemparkan pandangan tak bernyawa keluar jendela. Dia tampaknya telah kehilangan jiwanya. Gu Yue adalah satu-satunya yang tampak sangat bahagia di dalam kendaraan. Dia terus tersenyum pada Tang Wulin dan memanggilnya, "Ayah," dengan suara yang manis. Itu hanya pada saat-saat seperti ini ketika semua orang memandang Tang Wulin dengan ekspresi aneh yang membuat suasana sedikit cerah. Setelah mencapai wilayah pegunungan, jalan mulai bergelombang. Untungnya, kendaraan tempur Sekte Tang hidup sesuai namanya. Itu bisa melintasi sebagian besar kondisi jalan. Akhirnya, di sudut yang jauh, sebuah rumah yang terbuat dari batu muncul di pandangan mereka. Jika Mu Ye tidak memberi mereka petunjuk rinci,
itu tidak akan mudah bagi mereka untuk menemukan tempat ini. Ketika Tang Wulin melihat Mu Ye mendorong pintu terbuka dan berjalan keluar dari dalam, matanya memerah lagi. Mampu bertemu seseorang yang sangat disayanginya setelah bencana besar membuatnya hampir tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri.